Bab 117, Kodok Emas Berkaki 3. Xiao Hongchen Chen Fei bergerak dengan kecepatan kilat saat bola cahaya keemasan menerpa ke arah Ma Xiaotao dengan akurasi yang tak terbantahkan. Gerakannya sangat cepat, dan dia bahkan meninggalkan bayangan di belakangnya. Ma Xiaotao mendengus dingin. Dia bukan tipe orang yang suka membunuh orang, tetapi tidak akan ragu jika itu diperlukan. Cahaya merah menyala di matanya, dan Phoenix Virelin mengalir keluar dan berbenturan dengan bola cahaya keemasan yang meroket di udara. Yang aneh adalah tidak ada ledakan dahsyat atau semacamnya. Lingkaran cahaya mengembang seketika setelah dipicu, dan berubah menjadi jaring emas besar yang membebani Ma Xiaotao. Dia sudah menderita kerugian di bawah alat jiwa tipe perangkap seperti ini, dan dia telah berjaga-jaga selama ini. Dia menyaksikan berbagai anggota mata merah dari perkemahan Sun Moon Empire saat dia mengetuk lantai dengan ujung kakinya dan segera terbang mundur. Dua garis cahaya merah menyembur keluar dari bawahnya saat dia melonjak ke kejauhan. Namun, dia tidak mundur tanpa rencana dalam pikiran, dan dia terbang menuju posisi di mana Susan Shi baru saja terbang. Pertempuran mereka terus berlangsung. Di sisi lain, Xiao Hongchen menghadapi pengepungan tim Shrek juga. Xiao Hongchen bergantung pada penghalang tak terkalahkan canggih yang diaktifkan otomatis untuk memblokir serangan Marulong di dalam kandang petir, tetapi penghalang pelindung yang berkedip dengan cahaya keemasan telah sangat dilemahkan. Lapisan pelindung dari cahaya keemasan di tubuhnya disebut tembok yang tak tertembus, dan itu adalah alat jiwa kelas 6. Alat jiwa ini harus diaktifkan oleh kekuatan jiwa tuan jiwa itu sendiri, atau dipertahankan melalui suntikan kekuatan jiwa yang terus-menerus. Alasan mengapa penghalang tak terkalahkan begitu berharga adalah karena kemampuan pertahanan mereka cukup kuat, dan juga karena mereka dapat diaktifkan dengan jumlah kekuatan jiwa yang tetap. Setelah itu, permata khusus yang terkandung dalam alat jiwa akan memberikan energi yang cukup untuk mempertahankan penghalang pelindung selama 3 detik, dan itu akan memiliki kekuatan pertahanan dari Douluo jiwa 8 cincin. Satu-satunya masalah adalah bahwa itu adalah barang sekali pakai, dan dengan demikian sedikit boros dan boros secara alami. Namun, tembok yang tak tertembus di tubuh Xiao Hongchen jauh lebih maju. Kekuatan pertahanannya sedikit lebih rendah dari penghalang yang tak terkalahkan, tapi itu hanya cukup untuk menangkis serangan dari alat jiwa kelas 7. Selain itu bukan barang sekali pakai. Alat jiwa ini memiliki 2 fitur yang menonjol, itu dapat digunakan berulang kali, dan itu bisa secara otomatis mengaktifkan dirinya sendiri. Itu berarti bahwa jika Xiao Hongchen diserang dan tidak dapat bereaksi, tembok yang tak tertembus akan mengerahkan mekanismenya secara otomatis, yang membuatnya jauh lebih berguna daripada Invincible Barrier. Tentu saja, ada pro dan kontra untuk semuanya. Masalahnya adalah bahwa tembok yang tak tertembus menyerap kekuatan jiwa Xiao Hongchen secara otomatis setelah mengaktifkan dirinya untuk memberikan perlindungan. Alat jiwa kelas 7 emas Marulong hanya 1 serangan, tetapi ia memiliki kekuatan destruktif yang tangguh. Tembok yang tidak bisa ditembus memang memblokir pemogokan, tetapi, karena dia adalah Raja Jiwa, kekuatan jiwa Xiao Hongchen langsung dikonsumsi oleh lebih dari 50%, yang menyebabkan ekspresinya berubah menjadi ketakutan yang sangat besar. Selain itu, selama kurungan yang disebut jaring petir itu ada, anggota tim Shrek bukan satu-satunya yang terperangkap di dalamnya, dia juga terjebak di dalam. Pria muda yang bangga ini menunjukkan kecakapan pertempuran yang layak atas statusnya yang tinggi dan dihormati dalam tim Kekaisaran Sun Moon pada saat kritis ini. Penampilan The Impregnable Wall terlalu mirip dengan Invincible Barrier, sehingga tim Shrek tidak melanjutkan serangan mereka pada saat pertama yang mungkin. Sebagai gantinya, mereka menunggu waktu Invincible Barrier untuk habis secara alami. Xiao Hongchen mengambil keuntungan dari masa tenggang ini dan melepaskan jiwanya sendiri. Kilatan cahaya keemasan berkedip, dan 1 kaki tumbuh dari pantatnya di belakangnya. Kaki ini benar-benar keemasan, dan lapisan emas yang menyilaukan menyelimuti seluruh tubuhnya. Xiao Hongchen yang berkaki 3 berjongkok sedikit, dan 3 dari 2 cincin jiwanya yang kuning, 2 ungu dan 1 hitam terpancar. Dia melengkungkan punggungnya dengan lemah, dan punuk kecil menonjol keluar dari pakaiannya, masing-masing memancarkan rona emas cerah. Cincin jiwanya yang pertama dan ketiga menyala pada saat yang sama sebelum dia melambaikan kedua tangannya dan melemparkan beberapa ratus bola logam. Bola-bola logam ini langsung melayang di udara dan melingkari seluruh tubuhnya. Adegan aneh kemudian terjadi, baris demi baris barel meriam logam tumbuh begitu saja, dengan bola-bola logam sebagai intinya. Tidak salah untuk menggambarkan mereka sebagai hal-hal yang baru saja tumbuh.
Meriam logam itu muncul begitu saja, dan Xiao Hongchen bukan yang melepaskannya. Seluruh tubuhnya menjadi seperti landak raksasa hanya dalam beberapa saat. Oh, sial, Bei Bei tidak pernah mengutuk dan bersumpah, tapi dia tidak bisa tidak berbicara apa yang ada dalam pikiran Tim Shrek. Heike itu paling akrab dengan alat jiwa. Dia berpikir pada dirinya sendiri, bisakah dia mengandalkan kekuatan jiwanya sendiri untuk menembakkan begitu banyak meriam logam? Bukan hanya jumlah meriam jiwa yang ada di sana. Yang paling penting adalah penguasaan pribadinya harus mampu menangani jumlah meriam jiwa itu. Kalau tidak, mereka tidak akan berfungsi, dan akan untuk ditampilkan. Xiao Hongchen menunjukkan kepada semua orang apakah meriam jiwanya hanya dekoratif atau tidak. Cincin jiwanya yang kedua dan keempat menggantikan cincin jiwanya yang pertama dan ketiga. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa sejumlah bintik emas yang tak terhitung muncul di langit dan melonjak ke arah Xiao Hongchen dengan kekuatan yang tak terbendung. Setiap bintik cahaya melepaskan lingkaran cahaya keemasan pucat ketika mereka mendekati tubuhnya, seolah-olah mereka terbakar, dan aroma logam yang tajam segera meresap ke seluruh area. Barisan meriam logam mulai meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan ketika setitik cahaya keemasan menyatu ke dalamnya, dan aura menakutkan ini menimbulkan kabut teror atas Tim Shrek. Ada total 128 meriam jiwa yang muncul di tubuh Xiao Hongchen, dan setiap orang adalah alat jiwa kelas 5. Meriam jiwa nyaring benar-benar berpaling ke target mereka secara otomatis, dan setiap orang diarahkan ke anggota Tim Shrek. Bahkan meriam jiwa di belakang punggung Xiao Hongchen melengkung ke depan, dan ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan penanganan alat jiwa. Saat berikutnya, badai kekuatan jiwa yang mengerikan meledak saat tembok impregnable ditarik. Anggota Tim Shrek secara alami tidak hanya berdiri untuk menonton. Dai Yueheng berdiri di depan semua orang saat Xiao Hongchen meletus dan menggunakan perisai harimau putih, transformasi Vajra harimau putih, dan transformasi Devil God harimau putih pada saat yang sama. Ketiganya adalah keterampilan jiwa yang kuat memperkuat, dan meningkatkan kekuatan pertahanannya ke tingkat tertinggi. Dia adalah wakil kapten, dan juga seorang kaisar jiwa, dan dia berada di bawah pengawasan penonton dan pengawasan ayahnya sendiri. Tidak mungkin dia akan mundur. Bola cahaya putih membakar tiba-tiba terbang keluar dari samping Dai Yueheng. Heike itu telah mulai menyalurkan kekuatan di dalam meriam jiwa yang mengumpulkan energi super sejak awal pertempuran, dan melepaskan serangannya sendiri pada saat ini. Namun, dia juga seorang insinyur jiwa, dan dia terlalu banyak ditekan. Meriam jiwanya yang mengumpulkan energi super memiliki kekuatan yang lebih besar dari perkakas jiwa kelas 5 yang normal, tetapi dihadapkan dengan serangan terpadu meriam jiwanya yang terdiri dari Xiao Hongchen, meriam jiwanya yang mengumpulkan energi super langsung dihilangkan oleh selimut cahaya yang menakutkan itu. Dia hanya berhasil menghalanginya sesaat ketika lapisan cahaya membatu menimpa mereka sekali lagi. Ling Luoshen melakukan semua yang dia bisa juga. Dia menggunakan staf es untuk melepaskan dinding demi dinding es dan meluncurkan halo ice brilian di Xiao Hongchen pada saat yang sama. Namun, dinding es itu tidak mampu menahan serangan terkoordinasi dari alat jiwa kelas 5 Xiao Hongchen, dan setiap lapisan hancur dalam sekejap. Wajah Dai Yueheng tumbuh serius dan serius. Teman-temannya ada tepat di belakangnya, dan dia tidak bisa mengelak dari serangan ini tidak peduli seberapa besar keinginannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan garis-garis cahaya putih yang kuat berkedip-kedip sementara dia menaikkan kekuatan jiwa level kaisar jiwa ke level tertinggi yang memungkinkan, dia harus menahan serangan ini, apapun yang terjadi. Sebelum Xiao Hongchen ditukar dengan pemindahan Netherworld misterius, siapa yang akan berpikir bahwa Raja Jiwa ini sebenarnya sekuat ini? Dia mampu mengaktifkan begitu banyak alat jiwa kelas 5 pada saat yang sama, dan ini jelas di luar batas Raja Roh. Bahkan para guru jiwa kelas 6 mungkin akan gagal dalam usaha ini. Marulong tidak pernah mengendalikan begitu banyak meriam jiwa pada saat yang sama. Senyum muncul di wajah Xiao Hongchen. Ini adalah pertama kalinya dia menempatkan kekuatan maksimumnya pada tampilan penuh, meskipun serangan ini sangat kuat. Namun, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa Dai Yueheng tidak akan mampu menahan serangannya, dan dia akan terluka parah bahkan jika dia melakukannya. Kekuatan jiwanya sendiri akan hampir sepenuhnya habis setelah serangan ini, tetapi dia akan puas jika dia bisa menghilangkan seorang kaisar jiwa dari kam lawannya, dan lebih baik lagi jika dia bahkan bisa melukai yang lain, lebih jauh lagi, dia masih memiliki kekuatan untuk mundur dengan aman. Dia adalah pemimpin tim cadangan. Tidak hanya dia mahir dengan alat jiwa,
tetapi jiwa bela dirinya tidak lemah seperti insinyur jiwa normal lainnya. Dia baru berusia 14 tahun, tetapi telah berhasil menjadi Raja Roh melalui berbagai metode dan tanpa menggunakan terlalu banyak sekuela. Alasan untuk itu adalah karena jiwa bela dirinya cukup kuat. Lebih penting lagi, jiwa bela dirinya dapat dikatakan sebagai yang paling cocok untuk insinyur jiwa di seluruh dunia, namun cukup kuat dengan sendirinya. Ini adalah jiwa bela diri Xiao Hongchen, kodok emas berkaki 3. Jiwa binatang langka ini memiliki kemampuan khusus, ia dapat memanipulasi logam. Dia bisa mengendalikan semua jenis logam. Dia bahkan bisa menyerap energi dari logam eksotis tertentu untuk mendukung dan meningkatkan budidaya pribadinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi raja jiwa di usia yang begitu muda? Jika Kekaisaran Sun Moon tidak memiliki apapun, itu tidak akan menjadi logam. Sebelum ini, dari 4 keterampilan jiwa yang baru saja dia gunakan, keterampilan jiwa pertama dan ketiga yang telah dia lepaskan pada saat yang sama disebut manipulasi logam dan koagulasi emas. Bola-bola logam yang dia lempar adalah susunan formasi meriam jiwa, sementara barel meriam terbentuk sepenuhnya dari kemampuannya untuk mengendalikan logam di tempat. Dia selalu membawa banyak bubuk logam di tubuhnya, dan bubuk logam itu bisa mengeras menjadi bentuk apapun di bawah manipulasinya. Keterampilan jiwa kedua dan keempat setelah itu disebut Golden Surge dan Golden Sacrifice. Golden Surge digunakan untuk sangat meningkatkan aktivitas kekuatan jiwa logam 3 kaki emas totnya, dan secara eksponensial meningkatkan kemampuannya untuk mengendalikan logam untuk waktu yang singkat, sambil menyerap unsur-unsur logam yang terkandung di udara dalam jumlah besar untuk penggunaannya sendiri di waktu yang sama. Korban emas mengisi elemen logam yang datang bersama dengan api untuk menghasilkan kekuatan yang hebat. Menggunakan 2 keterampilan jiwa ini pada saat yang sama memberinya energi untuk menembakkan begitu banyak meriam jiwa pada saat yang sama. Jumlah kekuatan jiwanya hanya ada pada keterampilan jiwanya, dan energi yang digunakan untuk mendukung meriam jiwa semua berasal dari unsur-unsur logam. Dia dikenal sebagai keajaiban nomor 1 Kekaisaran Sun Moon sejak awal sejarahnya karena kemampuannya yang mengesankan untuk mengendalikan logam. Kecakapan bertarungnya secara keseluruhan tidak kalah dengan Marulong. Jika tingkat penguasaannya menyusul Marulong, kemampuannya akan secara tidak dapat ditarik kembali mengambil alih pimpinan timnya. Namun, seseorang yang tidak diharapkan oleh siapapun tiba-tiba melangkah di depan Dai Yueheng seperti yang dikatakan Xiao Hongchen. Sosoknya tinggi dan ramping, tetapi tampak muda dan belum dewasa. Namun, ada sedikit kegigihan di wajah cantiknya. Cahaya emas tebal dan kuat naik dari tubuhnya dan membentuk penghalang cahaya yang melindungi bagian dalamnya. Siapa dia? Ketika Xiao Hongchen jelas melihat gadis muda yang jauh lebih tampan daripada adik perempuannya, Meng Hongchen, tindakannya menjadi sedikit lamban, karena dia tidak tahan untuk menyakitinya. Namun, serangannya telah dilepaskan sepenuhnya, menariknya sekarang tidak mungkin bahkan jika dia mau. Siapa dia? Dia adalah kecantikan nomor 1 di halaman luar Akademi Shrek, dan bisa dikatakan sebagai yang memiliki fitur paling menonjol dalam kompetisi ini dari tim Akademi Shrek, Jiang Nanan. Tepat saat serangan mengerikan itu akan mendarat, Jiang Nanan melampaui harapan semua orang dan melangkah di depan Dai Yueheng. Pada saat berikutnya, sosoknya ditelan oleh meriam jiwa yang membayangi semua orang. Tidak, Nanan, Su Sanxi melihat dari jauh. Pupil matanya melebar dalam sekejap saat darah di wajahnya surut, dan aura membatu segera dilepaskan dari dalam tubuhnya. Kekuatan Xuanwu-nya akhirnya dipicu sekali lagi pada saat Jiang Nanan menempatkan dirinya dalam bahaya. Ma Xiaotao berdiri di sampingnya. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya tanpa peringatan dan memotong lehernya. Kekuatan Su Sanxi untuk Xuanwu belum meletus ketika dia pingsan. Ma Xiaotao mengangkat kakinya dan menendangnya dari panggung kompetisi. Wang Yan berdiri tiba-tiba di bawah panggung ketika dia melihat tindakan Ma Xiaotao, dan matanya berbinar ketika dia bergumam pelan, dia akhirnya seorang pemimpin tim yang berkualitas. Sama seperti Ma Xiaotao menendang Su Sanxi dari panggung, monyet merah tua Marulong telah tiba di depannya. Monyet itu bergoyang-goyang di depannya, dan kerangka awalnya yang kurus dan kecil tiba-tiba meledak dalam ukuran, itu telah menjadi kera besar yang panjangnya lebih dari 4 meter dalam sekejap mata. Dia mengangkat tinjunya yang raksasa dan memukulkannya ke kepala Ma Xiaotao ketika bulu merah gelap di sekujur tubuhnya berdiri, menyerupai lapisan jarum besi. Ini bukan keterampilan, itu adalah binatang jiwa yang nyata, dan budidaya itu pasti lebih dari 10.000 tahun dinilai dari auranya.
Siapa yang mengira bahwa Marulong dapat melepaskan seekor binatang buas untuk memperjuangkannya selama kompetisi? Monyet itu bukan satu-satunya yang menyerang. 36 bola petir sudah menyusul Ma Xiaotao ketika dia mundur sebelum ini, dan itu berasal dari Michael Sun Moon Empire. Semua bola petir berubah menjadi jaring besar yang tidak memiliki celah tunggal saat itu membelah dirinya. Chen Fei, Raja Jiwa Burung Petir, menerkam ke depan di samping kera besar iblis merah gelap ketika ia berulang kali menembakkan bola cahaya keemasan dari tangannya seperti sebelumnya. Bola-bola cahaya keemasan ini mengikuti dengan cermat di belakang bola petir dan menyegel setiap tempat yang mungkin bisa dihindari oleh Ma Xiaotao. Namun, ini bukan ancaman terbesar yang dihadapi Ma Xiaotao. Ancaman terbesar dan paling mencolok yang dia hadapi saat ini adalah masih Marulong, pemimpin tim Kekaisaran Sun Moon. Meriam emas ada di pundaknya sekali lagi. Emosi Marulong tampak sepenuhnya tidak terpengaruh oleh kematian rekannya, dan tangannya masih stabil seperti saat dia menatap Ma Xiaotao dengan mata dingin dan berbinar. Bahkan jika dia hanya terkunci padanya, itu akan mengkonsumsi setidaknya setengah dari konsentrasi Ma Xiaotao. Satu-satunya orang yang tidak bergerak dari Kam Sun Moon Empire adalah Meng Hongchen. Dia berdiri di belakang Marulong seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Xiao Xiafeng bergegas ke sisi Marulong dan memasukkan bola berbentuk bundar, putih dan lembut ke mulut Marulong sementara yang terakhir mulai mengunyah tanpa ragu-ragu. Roti kukus. Xiao Xiafeng sebenarnya adalah master jiwa tipe makanan. Tidak ada pertanyaan bahwa roti kukus yang dia masukkan ke mulut Marulong berfungsi untuk memperkuat kekuatan jiwanya. Dia merebahkan dirinya ke tanah begitu dia selesai mendorong roti kukus ke mulut Marulong. Ada roti kukus di mulutnya juga, sementara hiruk-pikuk bunyi dentang logam terdengar dari tubuhnya. 81 barel meriam muncul satu demi satu, dan alas melingkar berputar di bawahnya ketika dia berbalik ke arah Ma Xiaotao dan mengunci sasarannya. Ini adalah taktik pertempuran Soul Tool Fortress. Kekuatan jiwa sudah mulai mengembun di celah meriam hitam. Xiao Xiafeng adalah master jiwa tipe makanan, dan dia mampu mempertahankan taktik pertempuran Soul Tool Fortress untuk jangka waktu yang lebih lama daripada master jiwa normal karena itu. Ma Xiaotao sudah berada di sudut ketika dia pindah ke tempat di samping Susanshi. Pada saat ini, dia berada di bawah tekanan dari 4 orang dan seekor binatang buas, dan dia tidak punya harapan untuk menghindari serangan gencar ini. Strategi lawannya jelas, mereka ingin meniadakan kekuatan pemimpin tim Akademi Shrek sekaligus sebelum mereka menargetkan orang lain. Sama seperti Ma Xiaotao memasuki situasi berbahaya, keadaan di sisi lain juga mulai berubah secara drastis. Wajah Xiao Hongchen penuh senyum bangga ketika semua meriam jiwanya mengenai target mereka. Susanshi telah menukar dia dengan pemindahan Netherworld misterius, tetapi memberinya kesempatan untuk ketenaran dan kemuliaan bukannya membantu timnya. Dia bahkan memiliki pemikiran bahwa dia akan menjadi pahlawan akademi sendiri jika dia bisa menghapus 5 anggota Shrek Academy yang tersisa dengan serangan epiknya, dia bahkan akan menjadi pahlawan nasional. Terlalu buruk untuk kecantikan kecil itu. Namun, senyum di wajahnya dengan cepat diganti dengan kabut teror. Alasannya adalah karena bola cahaya keemasan meledak seolah-olah itu menunggang ombak setelah itu memblokir meriam jiwanya 128, dan tiba tepat di depan matanya. Selanjutnya, dia merasa seolah-olah meriam jiwa di tubuhnya telah tumbuh 10 kali lebih berat, seolah-olah mereka akan menyeret seluruh tubuhnya ke neraka. Dia takut berat yang menakutkan ini akan merobek tubuh fisiknya sendiri. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan logam, tubuhnya pada akhirnya yang menahan semuanya, dan itu adalah daging. Dia hampir secara instan memutuskan hubungannya dengan meriam jiwanya, dan membiarkan lusinan meriam jiwa jatuh ke tanah. Bayangan emas melesat di sebelahnya dalam sekejap dan menendangnya di dada. Kilau keemasan surut. Xiao Hongchen dapat dengan jelas melihat orang yang baru saja menendang dadanya. Bukankah itu perayu dengan kecantikan yang tak tertandingi sehingga dia merasa sedih karena terluka? Apa ini? Mata Xiao Hongchen melebar ketika dia tidak bisa percaya bahwa gadis muda yang tampak lembut dengan hanya 4 cincin jiwa dapat secara paksa menghentikan meriam jiwanya yang 128. Dia ingin berseru, apakah ini kenyataan? Tendangan Jiang Nanan cukup berat, dan menjatuhkannya saat ia tersandung ke belakang. Kekuatan jiwa Xiao Hongchen telah banyak dikeluarkan pada saat ini, dan berat badannya tampaknya telah meningkat secara eksponensial, yang berarti dia bahkan tidak memiliki cara untuk menghindari serangan ini. Jiang Nanan melompat saat tendangannya mengenai sasarannya sebelum dia menjepit lehernya di antara kedua kakinya.
Sebelum Xiao Hongchen bisa berjuang atau membalas, dia merasakan berat badannya turun beberapa kali dari kepadatan sebelumnya, dan kekuatan bergerak dari lehernya saat dia dibuang seolah-olah dia dibuang ke awan. Selanjutnya, ia melihat ujung yang tajam berkelap-kelip dengan cahaya keemasan, itu milik Dai Yueheng, Kaisar Jiwa Harimau Putih. Tepi yang tajam adalah cakar harimau emasnya yang berkilauan. Xiao Hongchen ingin mengutuk dan bersumpah. Dia ingin mengutuk anggota Shrek Academy. Mengapa mereka begitu sesat? Apakah mereka masih manusia? Apa yang tidak dia lihat adalah bahwa Jiang Nanan memuntahkan darah dan pingsan begitu dia membuangnya. Jiang Nanan tidak memiliki banyak titik nyala selama kompetisi musim ini. Namun, apakah itu berarti dia tidak kuat? Tidak, dia pada dasarnya tidak menonjolkan diri. Dia dipilih oleh Penatua Suan untuk menjadi salah satu anggota tim cadangan, dan berbagi status yang sama dengan Susan Shi. Mungkinkah itu karena dia cantik? Seseorang harus melihat 4 keterampilan jiwanya. Keempat keterampilan jiwa Jiang Nanan adalah busur pinggang, kontrol gravitasi, teleportasi instan, dan tubuh emas tak terkalahkan. Pinggang busur adalah keterampilan jiwa yang relatif normal, tetapi 3 keterampilan jiwa yang tersisa menyaingi bahkan pemindahan Netherworld misterius, dan bisa mencapai efek ajaib ketika digunakan dengan tepat. Tentang apakah tubuh emas yang tak terkalahkan itu? Xiao Hu dari generasi pertama Seven Monsters Shrek telah menggunakan keterampilan jiwa ini sebelumnya. Jiwa bela diri Jiang Nanan mirip dengan jiwanya, dan bahkan beberapa keterampilan jiwanya juga tidak berbeda. Invincible Barriers yang digunakan oleh para insinyur jiwa diciptakan setelah mereka mendapatkan inspirasi dari keterampilan jiwa yang langka dan kuat ini, tubuh emas terkalahkan. Kemampuan defensif tubuh emas terkalahkan adalah bentuk pamungkas dari perlindungan absolut. Tidak ada yang bisa menembus tubuh emas tak terkalahkan selama eksekusi kecuali mereka memiliki kekuatan ilahi. Jiang Nanan telah menggunakan tubuh emas terkalahkannya untuk memblokir serangan terkuat Xiao Hongchen. Dia kemudian menggunakan teleportasi instan dan kontrol gravitasi untuk melepaskan tekanan multi cabang pada Xiao Hongchen dan akhirnya menggunakan pinggang busur untuk membuangnya. Ketidakpercayaan dan kebingungan Xiao Hongchen datang dari kombinasi yang sesuai dari keempat keterampilan jiwa ini. Jiang Nanan memuntahkan darah dan jatuh ke tanah saat dia memberikan segalanya untuk mempertahankan tubuh emas terkalahkan hanya beberapa saat lagi, yang memakan banyak korban di tubuhnya. Dia tidak memiliki potensi Bei Bei atau Susan Shi yang luar biasa. Namun, dia memiliki repertoar keterampilan jiwanya yang cukup kuat. Dia adalah petarung jarak dekat nomor 1 di tim Akademi Shrek dalam keadaan tertentu, dan dialah yang memberi Dai Yueheng kesempatan. Pisau mempesona memancarkan warna menakutkan sebagai keterampilan jiwa ke-6 White Tiger Soul King, pemusnahan White Tiger, muncul dalam sekejap mata. Wasit dari kompetisi, Heaven Findoluo, muncul di samping mereka berdua dalam sekejap, tetapi ragu-ragu sejenak, karena dia tidak yakin apakah dia harus ikut campur. Ini akhirnya final kompetisi, dan campur tangannya sangat mungkin mempengaruhi bagaimana kompetisi akan terungkap. Namun, seseorang telah binasa, dan jika orang lain menemui ajalnya, akan ada banyak tekanan padanya sebagai hakim. Para anggota tim masing-masing dari Kekaisaran Sun Moon dan Shrek semuanya dapat digambarkan sebagai keajaiban luar biasa. Pemogokan Dai Yueheng jatuh ke bawah di saat ragu-ragu itu. Bagaimana bisa Dai Yueheng tidak sedih? Sudah ada 2 putaran penting dalam kompetisi. Ledakan tiba-tiba Huo Yuhao dan Wang Dong yang telah memecahkan kebuntuan dan secara paksa mengubah gelombang. Itu Jiang Nanan yang telah muncul di depannya dalam sepersekian detik di babak ini dan memblokir serangan fatal lawannya. Lebih jauh lagi, baik ayahnya dan Kaisar menonton dari atas tembok kota, dan ini adalah final. Dia adalah seorang Kaisar jiwa, dan dia membiarkan jiwa leluhur melangkah di depannya, dan sensasi mencekik yang intens yang dia rasa lebih baik tidak disebutkan. Namun, dia juga mengerti bahwa dia akan terluka parah jika bukan karena Jiang Nanan. Dia menelan semua ini, dan ini adalah alasan mengapa pemusnahan Harimau Putih dapat dikatakan sebagai upaya terbaiknya. Hakim ada di sana, dan dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan apakah dia mungkin akan membunuh lawannya. Cincin jiwa kelima Xiao Hongchen berkilau ketika keterampilan jiwa yang menakutkan akan memukulnya. Pada titik ini, dia tidak lagi berani menggunakan tembok impregnable-nya, yang jauh lebih praktis daripada Invincible Barrier, karena dia bisa dengan jelas merasakan dari aura membatu menjulang di atasnya bahwa dia tidak akan mampu mempertahankan dinding impregnable untuk menangkis.
dari serangan lawannya bahkan jika dia mengosongkan sisa kekuatan jiwanya. Karena itu, bahkan sebagai insinyur jiwa, ia masih menggunakan keterampilan jiwa pada saat yang genting ini. Cakar macan putih melintas, sementara tubuh Xiao Hongchen tampak langsung meleleh. Dia hanya berubah menjadi bola cairan emas gelap, lalu meluncur ke tanah. Pemusnahan macan putih juga langsung mendarat di bidang cairan ini. Pemogokan Dai Yueheng sangat hebat, dan aura maniak dan dahsyatnya mencapai tingkat tertinggi dalam sekejap, dan cairan yang ditransformasi oleh Xiao Hongchen menjadi terpotong-potong ketika meledak ke segala arah seperti bubuk halus. Namun, tepat ketika cairan menyentuh tanah, itu menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang berbeda-beda, dan cairan emas gelap hanya tampak sedikit hangus ketika keluar dari penjara petir. Saudara, Meng Hongchen berteriak kaget, dan dia akhirnya bergerak setelah menahan diri sejak awal saat dia bergegas menuju cairan emas gelap yang mengalir keluar. Cairan itu mulai mengeras dan ketika Xiao Hongchen muncul kembali di depan mata semua orang, seluruh tubuhnya penuh luka, dan ada puluhan luka di sekujur tubuh. Dia batuk seteguk demi seteguk darah, dan jatuh ke lengan Meng Hongchen. Namun, dia masih sadar, dan menggumamkan satu kalimat. Nasib buruk seperti itu, aku terluka parah. Keterampilan jiwa yang diperlihatkan Xiao Hongchen pada saat yang paling penting disebut Golden Yearning. Ini adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun yang sangat kuat, dan Illustrious Virtue Hall harus mengirim 3 insinyur jiwa kelas 8 untuk menyelesaikan tugas membunuh binatang jiwa 10.000 tahun untuk keterampilan ini. Mereka kemudian menggunakan obat-obatan khusus untuk memperkuat tubuh Xiao Hongchen sehingga penyerapannya akan berhasil, dan agar ia dapat memiliki keterampilan jiwa yang luar biasa dari jiwa makhluk buas ini. Xiao Hongchen dapat langsung mencairkan dirinya sendiri, dan mengubah seluruh tubuhnya menjadi logam cair menggunakan kerinduan emas. Itu memberinya kemampuan untuk meniadakan sekitar 80% serangan material. Namun, kultivasinya masih rendah, dan kontrolnya terhadap keterampilan jiwa ini tidak sepenuhnya mulus. Kalau tidak, dia akan menjadi jauh lebih menakutkan jika dia memasangkannya dengan Golden Coagulation-nya. Dia menggunakan kerinduan emas untuk menghindari kematian yang akan datang. Namun, pemusnahan harimau putih terlalu brutal. Logam menghantarkan listrik, dan properti ini membawa rasa sakit yang tak tertahankan ke seluruh tubuhnya saat dia melarikan diri dari penjara petir, dan dia kehilangan kemampuannya untuk melanjutkan pertempuran kelompok ini. Dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini dalam penampilan pertamanya, dan bahkan rambutnya telah hangus menjadi warna hitam arang. Ini sama sekali tidak nyaman. Sementara Xiao Hongchen terluka parah, Ma Xiaotao membuat keputusan tak terduga di sisi lain. Pemimpin tim Shrek Academy memilih untuk melakukan serangan daripada membela diri di bawah rentetan serangan lawan-lawannya. Dia terbang mundur seperti sambaran petir saat dia mengangkat lengan kanannya, dan bola api merah menyala berkumpul dan berubah menjadi burung phoenix hitam sebelum itu ditembakkan. Pada saat yang sama, ia melompat turun dari panggung kompetisi tepat pada saat menghadapi serangan lawannya. Sasaran pilihan phoenix hitam bukanlah kera besar, dan juga bukan yang terkuat dari mereka semua, Marulong. Kecepatan phoenix hitam sama sekali tidak cepat, tetapi mutiara petir Michael anehnya menghilang saat phoenix hitam bertabrakan dengan mereka. Ketika phoenix hitam bentrok dengan bola logam Chen Fei, mereka menghilang menjadi ketiadaan juga, dan alat jiwa ini tidak mampu melepaskan potensi penuh mereka sebelum mereka diuapkan sepenuhnya. Aura phoenix hitam berapi-api itu terlalu menakutkan, dan target pertamanya adalah Chen Fei. Chen Fei baru saja meluncurkan serangannya dan berdiri di sebelah kera iblis haus darah, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Ma Xiaotao akan mengejarnya. Tubuhnya berkedip ketika ia berusaha menghindari serangan dari phoenix hitam. Luas permukaan phoenix hitam menyala itu tidak besar, dan juga tidak cepat dari sudut pandangnya. Kecepatan lightning bird-nya bukanlah sesuatu yang bisa diancam oleh phoenix hitam. Sangat disayangkan penilaiannya keliru. Phoenix hitam itu tidak sebesar itu, dan juga tidak secepat itu. Namun, sama seperti itu Chen Fei berada di tengah-tengah menghindarinya, api hitam hangus tiba-tiba meledak keluar. Kecepatan ekspansi ini terlalu cepat, dan terlalu cepat untuk didaftarkan dengan mata telanjang. Tubuh Chen Fei dengan cepat ditelan di dalam ekspansi mendadak ini. Tidak semua anggota dari Akademi Sun Moon memiliki status untuk menggunakan alat jiwa otomatis seperti tembok yang tidak tertembus. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat alat jiwa khusus itu terlalu besar. Chen Fei memang memiliki Invincible Barrier yang dimilikinya, tetapi Invincible Barrier adalah alat jiwa satu contoh, dan itu terlalu berharga.
Dia yakin bahwa dia bisa menghindari serangan itu, dan ingin menyimpannya untuk digunakan di masa depan, sehingga dia secara alami tidak melepaskan kekuatannya. Namun, pada saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, sudah terlambat. Marulong berseru, "Hakim, jika Heaven Fin Douluo memperhatikan pihak mereka, dia bisa saja mengulur waktu, tetapi sangat disayangkan bahwa Heaven Fin Douluo sibuk dengan serangan Dai Yueheng terhadap Xiao Hongchen." Ketika dia mendengar suara Marulong dan ingin bergerak, sudah terlambat. Suara berdengung renyah dan melengking dari Phoenix terdengar saat tubuh bergerak cepat Chen Fei nyaris tidak tergores oleh api hitam yang mengembang sebelum api hitam dipercepat dan melonjak ke arah Michael pada saat berikutnya. Tubuh Chen Fei masih melonjak maju ke langit, tetapi setengah tubuhnya telah menghilang, dan mayatnya jatuh ke atas panggung. Michael tidak berani menahan diri saat menyaksikan tragedi Chen Fei. Dia membuang Invincible Barrier di saat-saat pertama yang mungkin dan berusaha untuk memblokir serangan Phoenix Hitam. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Phoenix Hitam membelok, dan akhirnya menerjang ke arah Marulong. Mata Marulong memerah karena kemarahan dan kebenciannya, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggunakan Invincible Barrier miliknya sendiri. Meskipun dia juga seorang kaisar jiwa, dia tahu bahwa tidak ada alat jiwa lain di gudang senjatanya selain Invincible Barrier yang dapat membelanya dari serangan Ma Xiaotao. Boom, api merah melepuh meledak di langit, dan awan berbentuk jamur merah gelap meledak ke udara dari tabrakan. Michael awalnya merasa seolah-olah menggunakan Invincible Barrier-nya terbuang sia-sia ketika Phoenix Hitam berbalik, tetapi dia tahu dia beruntung karena bahkan gempa susulan dari ledakan Phoenix Hitam mengubah permukaan panggung menjadi lava cair. Tim Kekaisaran Sun Moon telah menempatkan Ma Xiaotao dalam hal yang tinggi dengan mengatur 4 orang untuk mengepungnya pada saat yang sama. Namun, kekuatan ledakan Ma Xiaotao masih hampir terlalu banyak untuk mereka ambil. Lin Si dan Chen Fei tewas dalam pertempuran, sementara Marulong dan Michael's Invincible Barriers tidak lagi beroperasi. Meskipun mereka adalah siswa dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, mereka semua hanya dilengkapi dengan satu Invincible Barrier, karena nilai item ini terlalu tinggi. Ma Xiaotao melompat turun dari panggung, dan ini berarti bahwa dia tidak lagi dapat berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi ini juga berarti bahwa dia berhasil menyimpan kekuatannya dan tidak terluka. Ma Xiaotao tidak melirik ke belakang panggung untuk melihat konsekuensinya saat dia melompat. Dia meraih Susanshi dan dengan cepat kembali ke ruang tunggu. Huo Yuhao melompat dari tempat duduknya dan langsung memberikannya padanya. Tempat duduknya langsung menguap begitu Ma Xiaotao duduk, dan Wang Yan buru-buru bergeser ke samping dengan takut. Tampaknya siapapun yang menyentuh Kaisar Jiwa Phoenix ini akan dikalahkan. Jika sebuah istilah dapat digunakan untuk menggambarkan pertempuran ini, maka bencana alam akan sempurna. Hanya di babak eliminasi awal orang meninggal di Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa. Ada orang-orang yang terluka parah di putaran berikutnya, tetapi tidak ada korban lain di bawah pengawasan ketat para hakim. Namun, ada 2 peserta dari tim Kekaisaran Sun Moon yang tewas dalam pertempuran selama pertempuran hari ini meskipun itu adalah wasit oleh Douluo berjudul. Situasi Lin Si masih bisa dianggap sebagai kecelakaan, tetapi Heaven Fin Douluo benar-benar tidak bisa menyelamatkan Chen Fei pada waktunya. Kekuatan dan intensitas pertempuran ini hanya menunjukkan betapa ganasnya kedua pihak dalam serangan mereka. Ma Xiaotao melemparkan Susanshi ke samping, dan Wang Yan mendukungnya ketika dia menggesernya ke samping tanpa berusaha membangunkannya. Huo Yuhao dengan cepat meletakkan kedua tangannya di punggung Ma Xiaotao. Dia mengaktifkan pincer permaisuri es dan tangan giok misteriusnya untuk memperkuat kekuatannya ketika dia menekan tangannya ke punggungnya, dan 2 aliran uap meletus saat mereka berderak keras. Pakaian Ma Xiaotao langsung menguap dalam bentuk 2 cetakan telapak tangan tempat Huo Yuhao bersentuhan dengan mereka. Bab 118, Shrek Loss. Huo Yuhao hanya merasakan 2 gelombang panas datang dari titik kontak antara telapak tangannya dan Ma Xiaotao. Mereka membanjiri tubuhnya dan secara gila-gilaan melonjak dalam dirinya. Namun, hari ini berbeda dari situasi sebelumnya. Dia berada dalam kondisi puncaknya sekarang. Kekuatan jiwanya melonjak dengan cepat, dan aura yang berubah menjadi Ultimate Ice mengasimilasi gelombang api yang melonjak ini. Pada saat yang sama, Ma Xiaotao merasakan gelombang dingin sebagai tanggapan. Wang Dong juga tiba di samping Huo Yuhao sekarang. Dia meletakkan telapak tangannya di belakang dan meringankan beban Huo Yuhao dengan peningkatan Hao Dong Power. Phoenix api hitam yang panjangnya tidak lebih dari 1 meter memiliki kekuatan yang menakutkan.
Bagaimana itu bisa dengan mudah dilepaskan? Sepertinya Ma Xiaotao hanya mengangkat lengan kanannya. Tapi serangannya termasuk kehendak Evil Phoenix-nya dan kekuatan 3 keterampilan yang menakutkan, pembaptisan Phoenix, Phoenix Scapiers, dan Phoenix Rupture yang terkandung dalam tulang jiwa lengan kanannya. Lengan kanan Ma Xiaotao telah menghilang sekarang, mengungkapkan lengannya yang terbakar arang. Ini adalah metode rahasia Akademi Shrek, mengompresi 3 keterampilan jiwa sebelum melepaskannya. Dan itu hanya cocok untuk Ma Xiaotao, yang merupakan master jiwa tipe kekuatan. Bahkan Dai Yueheng tidak bisa melakukannya. Siapa dari Akademi Shrek yang sederhana? Ini adalah kekuatan sejati Ma Xiaotao. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao mengalami perasaan aneh ketika dia meletakkan telapak tangannya di punggung Ma Xiaotao. Setelah dia mengalami perubahan kekuatan es dan api jiwa dengan Ma Xiaotao sebelumnya, mereka tampaknya mengembangkan semacam kompatibilitas. Itu jika kekuatan jiwa yang membara di tubuh Ma Xiaotao memanggilnya. Tentunya bukan Huo Yuhao Linglong. Itu karena dia pernah merasakan sesuatu yang serupa sebelumnya antara dia dan Wang Dong. Saat itulah mereka berdua menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam perasaanku pada waktu itu sangat mirip dengan bagaimana rasanya sekarang. Namun, Ma Xiaotao adalah Phoenix, sementara dia adalah Ice Empress dan Spirit Ice. Bagaimana mereka bisa mengembangkan kompatibilitas jika dia mengandung elemen api dan dia mengandung elemen es? Ini terlalu aneh. Ma Xiaotao juga merasakan apa yang dirasakan Huo Yuhao. Dia bahkan merasakannya lebih intens. Dia berhasil dengan cepat menekan api jahat yang menelannya dengan menggunakan Ultimate Ice. Dia jelas merasakan kasih sayang ketika es dingin beredar di sekujur tubuhnya. Kenapa seperti ini? Apakah itu masalah karena dia telah memulai api jahat berulang kali? Ma Xiaotao juga sangat bingung. Dibandingkan dengan 2 kali terakhir, di mana Huo Yuhao menekan api jahat secara pasif untuknya, dia melakukannya secara aktif saat ini. Dia juga dalam kondisi puncak. Ma Xiaotao juga telah memulai api jahatnya tanpa ragu-ragu karena dia ada di sekitar. Sepanjang jalan, perubahan kecil mulai terjadi antara es dan api mereka. Sementara perubahan aneh ini terjadi di antara mereka, pertandingan grup berakhir di panggung kompetisi. Meng Hongchen menyelamatkan Xiao Hongchen dan mundur dengan cepat. Di sisi lain, anggota tim Sun Moon yang masih hidup menjadi gila setelah anggota mereka yang lain terbunuh. Marulong memimpin sisanya saat mereka melepaskan alat jiwa terkuat mereka. Mereka melakukan serangan tanpa henti pada tim Shrek, yang tertangkap di Net of Lightning. Susanshi dan Ma Xiaotao telah meninggalkan panggung, sementara Jiang Nanan telah kehilangan kekuatan untuk bersaing lebih jauh karena cedera kritisnya. Hanya Dai Yueheng, Ling Luoshen, Bei Bei dan He Kaitu yang tersisa. Bei Bei berteriak tiba-tiba saat lawan mengeluarkan semua alat jiwa mereka. Wasit, kami mengakui kekalahan. Heaven Fin Douluo merasa tidak enak pada saat ini. Sebagai wasit, dia sangat peduli dengan reputasinya sendiri meskipun dia tidak peduli dengan 2 anggota Sun Moon yang telah meninggal. Itu sebabnya dia sangat fokus. Teriakan Bei Bei menyebabkan dia turun ke tengah panggung kompetisi. Sebuah bola cahaya terang bersinar dari Heaven Fin Douluo pada titik ini. 9 cincin jiwa 2 kuning, 2 ungu dan 5 hitam, bersinar terang. Dia menggunakan tangan kanannya untuk membimbing gelombang aura bangga dan mulia saat dilepaskan. Bintang putih muncul di depannya, dan cahaya bintang langsung menyebar. Itu berubah menjadi penghalang besar yang memisahkan panggung kompetisi dan memblokir serangan tim Sun Moon. Mustahil bagi alat jiwa kelas 5, 6 atau 7 untuk melukai Titlet Douluo. Selanjutnya, Douluo Heaven Fin memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan Douluo Transcendent. Dai Yueheng berbalik dan menatap Bei Bei dengan marah. Mengapa kamu berteriak begitu acak? Kami tidak kalah. Kami masih bisa terus bersaing. Bei Bei mengerutkan alisnya dan berkata, Senior, ini adalah strategi Guru Wang. Kami akan mengikuti strateginya, tapi kemenangan tepat di depan mata kita. Dai Yueheng meraung kembali. Bei Bei menghela nafas. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita dapat mengalahkan 4 dari mereka hanya dengan 4 dari kita saja? Saya tidak bisa menolak pukulan itu sebelumnya. Apakah Anda pikir ada di antara kita yang bisa memilikinya? Aku, Dai Yueheng benar-benar ingin membuat ayahnya terkesan. Dia tahu apa yang dikatakan Bei Bei benar. Bagaimanapun, dia adalah putra tertua White Tiger Duke. Dia tenang setelah ledakan emosi sementara dan mengangguk pada Bei Bei.
maaf, saya terlalu impulsif. Itu karena aku merasa tidak enak sehingga Jiang Nanan menerima pukulan itu untukku. Bei Bei tersenyum dan mengungkapkan satu set gigi putih. Tidak apa-apa, Anda akan memiliki kesempatan untuk bersinar nanti. Serangan alat jiwa sudah berakhir, dan semua mata anggota tim Sun Moon mulai memerah. Turnamen? Ini hanya turnamen. Tetapi dua anggota tim mereka telah meninggal. Mereka yang bisa mewakili Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon untuk bersaing di turnamen ini adalah talenta elit. Mereka yang tewas dalam pertempuran adalah rekan senegaranya dan saudara mereka. Mereka merasa sangat sedih bahwa mereka baru saja mati seperti itu. Jika Heaven Fin Douluo tidak campur tangan, mereka akan bertaruh dengan hidup mereka melawan tim Shrek. Kedua tim, harap tenang, kata Huang Jinsu dengan dingin, kemenangan sudah diputuskan. Jika ada yang bertindak sembarangan, jangan salahkan saya karena tidak baik. Guru yang bertanggung jawab atas tim Sun Moon juga menjadi pucat, tetapi tetap tenang. Dia memarahi anggota timnya, yang menghentikan Marulong dan sisanya dari bertindak ceroboh. Huang Jinsu berbalik ke arah tembok kota dan berkata dengan suara rendah, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon telah memenangkan putaran tim. Kedua tim, Anda memiliki 1 menit untuk menyesuaikan kembali. Setelah 1 menit, ronde 1v1 akan dimulai. Pada saat yang sama, silakan pilih 7 anggota Anda untuk babak individu. Setelah diputuskan, tidak ada perubahan lebih lanjut yang dapat dilakukan. Akademi Shrek telah hilang, seluruh Star Luo Plaza hening. Di saat berikutnya, terjadi kegemparan lagi. Meskipun banyak yang tahu bahwa tim Shrek lebih rendah daripada tim Sun Moon Soul Academy di turnamen ini, semua orang masih merasa ragu bahwa mereka telah kehilangan putaran tim ini. Mereka semua menunggu keajaiban dari Shrek. Tapi tidak ada keajaiban terjadi. Pada akhirnya, Shrek benar-benar kehilangan. Mereka bahkan tidak bertahan sampai akhir. Beberapa penonton yang gelisah mulai mengutuk dengan marah, dan seluruh Star Luo Plaza sekarang dalam kekacauan. Diam, suara perkasa dan nyaring terdengar di seluruh tempat pada saat ini. Keributan di alun-alun besar itu tertahan oleh raungan geram ini. Itu adalah Duke Harimau Putih. Dia memegang alat jiwa yang menguatkan suara di tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, kedua tim telah melakukan yang terbaik. Kemenangan dan kegagalan sangat umum terjadi. Mereka yang melemparkan penghinaan pada anggota yang bersaing akan ditemukan dan dihukum berat. Sebagai komandan militer selama bertahun-tahun, kata-kata sederhana Dai Hao dipenuhi dengan aura yang kuat. Dia mengendalikan situasi begitu saja. Aura besarnya bahkan menekan Huo Yu Hao, yang membantu Ma Xiaotao menekan api iblisnya, untuk melihat ke tembok kota. Suasana hatinya dan ekspresi di matanya sangat kompleks. Sebagai seorang pria, siapa yang tidak berharap bahwa ayah mereka adalah seorang pahlawan dan kebanggaan mereka? Tapi dia belum pernah menikmati cinta dari pihak ayah sebelumnya. Dia hanya membenci ayah ini yang bahkan belum dia lihat sebelum dia meninggalkan rumah Adipati. Ya, dia merusak kesucian ibunya. Pengorbanan ibunya adalah karena dia. Tapi dia sangat gagah dan kuat. Tidak heran ibu Huo Yu Hao tidak menyesal melahirkannya karena Dai Hao. Pola pikir psikologis Huo Yu Hao tidak semulus ketika ia meninggalkan Dux Mansion setelah belajar dan berkultivasi di Akademi Shrek selama sekitar setahun terakhir. Tapi kebenciannya pada Adipati Harimau Putih dan mereka yang ada di Istana Adipati yang mengorbankan ibunya tidak pernah berkurang. Bu, ini yang kamu cintai sebelumnya. Dia luar biasa, tetapi justru karena ini dia sangat menyakitimu. Bu, jangan khawatir. Suatu hari, aku akan berdiri di depannya dan membalas dendam untukmu. Dia ayah saya dan memberi saya hidup, jadi saya tidak akan membunuhnya. Tapi aku akan membuatnya bertobat saat dia berlutut di depan kuburmu. Bu, aku akan menemukanmu setelah turnamen selesai. Berkatilah aku, supaya aku bisa tumbuh dengan cepat. Bu, aku sangat merindukanmu. Matanya melotot tanpa sadar, dan dia bahkan tidak menyadari Ma Xiaotao menatapnya. Adik laki-laki, ada apa? Ma Xiaotao bertanya dengan lembut. Apa? Huo Yu Hao hanya sadar kembali sekarang, dan dia sedikit menggelengkan kepalanya. Kakak perempuan, aku baik-baik saja. Ma Xiaotao tersenyum dan berkata, itu bagus kalau begitu. Saya sudah baik-baik saja. Dapatkan kembali kekuatan jiwa Anda dengan cepat. Anda mungkin dibutuhkan nanti. Semua orang telah turun dari panggung sekarang. Bei Bei membawa Jiang Nanan yang tidak sadar saat dia kembali ke ruang tunggu. Wang Yan bergegas maju.
Sudah ada tuan-tuan jiwa tipe penyembuhan dari Kekaisaran Luo Bintang yang maju untuk memberikan pengobatan. Karena pria berbeda dari wanita, dan putaran individu akan dimulai, Wang Yan membiarkan Xiao Xiao merawat Jiang Nanan sementara. Setelah itu, ia melaporkan 7 nama yang ingin ia kirimkan untuk putaran individu. Ketujuh orang ini adalah Ma Xiaotao, Dai Yueheng, Bei Bei, Su Sanxi, Ling Luoshen, Huo Yuhao dan Wang Dong. Ya, baik Huo Yuhao dan Wang Dong sedang dikirim untuk putaran individu. Su Sanxi dibangunkan oleh Ling Luoshen menggunakan elemen es. Nanan. Su Sanxi tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketika dia sadar kembali. Kekuatan jiwanya melonjak dengan ganas. Tenang, Bei Bei menamparnya, dan Su Sanxi hanya tenang karena itu. Su Sanxi segera menemukan Jiang Nanan, yang ada dalam pelukan Xiao Xiao. Tubuhnya bahkan bergetar karena terlalu gelisah. Su Sanxi lebih dari sedikit panik ketika dia bertanya, bagaimana kabarnya? Bagaimana dengannya? Wang Yan datang ke sisinya, menepuk pundaknya dan berkata dengan suara yang dalam, lukanya sangat serius, tetapi hidupnya tidak akan dalam bahaya. Sanxi, apakah kamu ingin membalaskan dendamnya? Tiba-tiba Su Sanxi berbalik, tentu saja. Suaranya terdengar berbeda karena dia menjawab dengan sangat antusias. Wang Yan mengangguk dan berkata, aku akan memberimu kesempatan. Anda akan menjadi yang pertama di babak individu. Petik 2. Baik, saya akan naik dan menghancurkan mereka. Saat dia berbicara, Su Sanxi menerima botol susu dari Wang Yan. Dia menutup matanya dengan cepat, dan mendapatkan kembali kekuatan jiwa yang telah dia habiskan sebelumnya. Untuk final hari ini, Wang Yan secara khusus membeli beberapa botol susu lagi dalam 2 hari persiapan. Semua orang memiliki salah satunya sekarang, dan menggunakannya untuk mendapatkan kembali kekuatan jiwa mereka dengan cepat. Babak individu akan dimulai. Wang Yan sangat tenang. Meskipun dia tampak lesu, dia memiliki pandangan tegas di matanya. Ya, kekalahan di babak tim adalah bagian dari rencananya. Shrek lebih rendah dalam hal kemampuan keseluruhan. Tim Sun Moon terdiri dari insinyur jiwa yang kuat, dan mereka memiliki alat jiwa paling canggih di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama. Mereka tidak diragukan lagi yang terkuat sebagai tim. Ini berarti bahwa mereka akan menjadi yang paling kuat di babak tim. Jika mereka bentrok secara langsung, peluang keberhasilan Shrek tidak akan lebih besar dari 30%, dan Wang Yan dengan tegas memilih untuk menyerah dalam putaran tim tanpa mengetahui kemampuan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Strateginya sangat sederhana. Di babak tim, semua anggota timnya seharusnya menghemat. Hanya Jiang Nanan dan He Kai itu yang akan melepaskan semuanya, karena mereka tidak akan berada di babak individu. Mereka hanya memiliki satu target di babak tim, melukai sebanyak mungkin lawan mereka. Penting untuk dicatat bahwa final hari ini akan selesai dalam sekali jalan. Sementara tim Sun Moon sangat kuat, mereka juga memiliki sejumlah raja jiwa yang terbatas. Wang Yan juga tidak berharap Xiao Hongchen dan Meng Hongchen menjadi raja jiwa, tetapi bahkan tim Sun Moon hanya memiliki 9 raja jiwa. Jika satu diturunkan, hanya 8 yang tersisa. Kenyataan membuktikan bahwa strategi Wang Yan telah berhasil. Kematian Lin Si dan Chen Fei bukan bagian dari rencananya, tapi Ma Xiaotao yang memberikan semuanya terlalu menakutkan. Dia tidak bisa berbelas kasihan sama sekali di final ini. Bersamaan dengan kecelakaan kecil, dia benar-benar membunuh 2 raja jiwa kelas 5. Pada saat yang sama, dia menghabiskan beberapa Invincible Barriers. Lebih penting lagi, Xiao Hongchen terluka parah. Dia tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam sisa pertandingan. Dari 9 raja jiwa, 2 terbunuh dan 1 terluka parah. Tim Sun Moon sangat terbatas dalam siapa mereka dapat mengirim. Ini akan sangat tidak menguntungkan untuk segmen final nanti. Namun, pukulan yang diambil Jiang Nanan untuk Dai Yueheng tidak ada dalam rencana Wang Yan. Tapi dia bisa memahami niat Jiang Nanan yang sungguh-sungguh. Meskipun Jiang Nanan tidak pernah palsu di depan Su Sanxi, dia jelas bahwa dia mungkin menjatuhkan Su Sanxi. Itu sebabnya dia mengambil pukulan untuknya tanpa ragu-ragu. Sangat penting untuk mengetahui bahwa hidupnya mungkin akan hilang jika tubuh emas terkalahkannya tidak bisa bertahan cukup lama. Tapi dia tetap berlari maju dan berhasil mencapai hasil terbaik. Su Sanxi gelisah, dan kekuatan internalnya setengah sadar. Juga upayanya yang menyebabkan Xiao Hongchen terluka parah. Bahkan adil untuk mengatakan bahwa tim Shrek telah menjalankan rencana Wang Yan lebih baik dari yang diharapkan.
Ma Xiaotao membuat kontribusi terbesar di babak tim ini. Tanpa dia, hasil ini tidak akan tercapai. Meski begitu, Wang Yan tidak berpikir bahwa Jiang Nanan membuat kontribusi terbesar kedua. Dia berpikir bahwa Bei Bei yang melakukannya, setelah dia berteriak bahwa Shrek mengakui kekalahan pada saat terakhir. Apa yang bisa melihat gambaran yang lebih besar? Ini adalah kemampuan untuk membuat pilihan yang benar setelah menilai situasi pada saat yang paling kritis. Bei Bei telah berteriak pada saat yang tepat. 4 sisanya dari tim Sun Moon masih sangat kuat, dan mereka juga sangat jauh dari mereka. Alat jiwa mereka masih bisa dilestarikan dalam kondisi terbaik mereka. Meskipun Dai Yueheng akhirnya menjadi lebih dekat, kera iblis haus darah yang dipanggil Marulong tidak akan mudah untuk ditangani. Atau setidaknya, itu tidak bisa ditangani dalam waktu singkat. Shrek tidak akan bisa mencapai kemenangan dalam situasi itu. Karena ini adalah kasusnya, mereka harus melestarikan kekuatan mereka dan menggunakannya di babak individu. Dai Yueheng adalah orang yang seharusnya mengakui kekalahan, tetapi jelas bahwa dia telah kehilangan kendali emosinya. Wang Yan lebih terkesan dengan Bei Bei, karena dia mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Dai Yueheng. Kedua tim harus memutuskan urutan mereka sebelum babak individu dimulai dan menyampaikannya kepada wasit. Ini untuk memastikan keadilan. Wang Yan sudah menyiapkan daftarnya sebelumnya, dan menyerahkannya ke Huang Jinsu. Karena 2 anggota telah terbunuh dan 1 anggota terluka parah, guru yang bertanggung jawab atas tim Sun Moon harus membuat perubahan. Ini membuatnya sangat panik. Tidak, saya harus bersaing. Saya harus bersaing. Jika tidak, saya juga tidak akan hadir untuk pertarungan 2-2-3. Sialan, aku terlalu pengecut. Xiao Hongchen masih berkotek meskipun dia sangat terluka. Dia tidak terlalu terganggu dengan kematian 2 anggota tim resmi. Dia tidak pandai hubungan antar pribadi, dan 2 anggota tim resmi itu juga tidak menyukainya. Tapi dia merasa marah. Xiao Hongchen telah diakui sebagai talenta top di seluruh sejarah Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Bakatnya tidak hanya menjadikannya seorang insinyur jiwa, tetapi juga seorang guru jiwa yang luar biasa. Dia bahkan bisa menggabungkan keduanya dengan sempurna. Baik dia dan Meng Hongchen tidak dikirim untuk bersaing sebelumnya karena mereka terus berurusan dengan Akademi Shrek nanti. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan mempermalukan dirinya sendiri pertama kali dia mengungkapkan dirinya. Pelanggaran habis-habisannya diblokir oleh seorang wanita yang menggerahkan. Yang bahkan lebih disayangkan baginya adalah bahwa ia direnggut ke udara oleh wanita yang sama menggunakan kakinya. Akhirnya, dia terluka parah oleh Dai Yueheng. Dia benar-benar malu bahkan sebelum dia melakukan sesuatu. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Identitas Xiao Hongchen di tim Sun Moon sangat sensitif. Guru mereka tidak berani membiarkannya mengambil risiko. Setelah dia terluka parah dan 2 siswa lainnya terbunuh, dia dengan cepat menarik partisipasi Xiao Hongchen dari turnamen dan menggantikannya dengan anggota tim persiapan lainnya. Apa yang bisa dilakukan Xiao Hongchen? Xiao Hongchen masih ingin membalikkan keadaan dan mengungkapkan dirinya di depan semua orang. Jika dia meninggalkannya begitu saja, itu akan menjadi lelucon mutlak baginya. Itu sebabnya dia tidak mau diganti begitu saja. Saat ia dirawat oleh para guru jiwa tipe penyembuhan, ia berdebat dengan gurunya. Dia tidak mau mendiskualifikasi dirinya sendiri. Guru itu berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Hongchen, tenang. Jangan lupa apa yang Anda maksud dengan akademi kami. Jika sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Hallmaster?" Xiao Hongchen mengamuk, "Saya tidak perlu Anda bertanggung jawab kepada siapapun. Bukankah saudara perempuan saya ada di sini? Jika aku benar-benar mati dalam pertempuran, dia akan menjelaskannya kepada kakekku. Saya tidak peduli, saya harus bersaing. Jangan salahkan saya karena mengeluh kepada kakek saya jika Anda tidak membiarkan saya bersaing." Meng Hongchen sedikit kesal ketika dia berkata, "Guru, biarkan saja dia bersaing jika Anda tidak punya pilihan. Paling-paling, kami tidak akan membiarkannya bertarung di babak individu. Saya pikir 6 dari kita sudah cukup. Jika kita tidak bisa dan kalah, saudara saya dan saya bisa melepaskan kekuatan penuh kita bersama untuk pertarungan 2-2-3. Dia juga dapat menggunakan waktu untuk babak individu untuk pulih sedikit. Meskipun aku benci mengakuinya, itu sebagian tidak disengaja bahwa 2 senior tewas sekarang." Petik 2. Sang guru mengerutkan alisnya. 2 orang ini sangat merepotkan.
Hanya setelah Heaven Fin Douluo mendesaknya untuk barisan barulah dia berkata tanpa daya, baiklah kalau begitu. Bahkan jika kami kalah di babak individu, Anda tidak dapat bersaing. Paling-paling, Anda bisa berpasangan dengan Meng Hongchen dalam pertarungan 2-3. Oke, Xiao Hongchen menyetujui dengan jujur. Dia juga tahu kondisinya sendiri. Dia tidak bisa pulih begitu cepat dari serangan pembasmian White Tiger yang dilepaskan padanya. Dengan beberapa waktu dari babak individu, dia percaya bahwa dia bisa mendapatkan kembali sebagian dari kekuatan sejatinya. Dengan saudara perempuannya, dia yakin dia bisa mencapai sesuatu di final ini. Itu jelas lebih baik daripada menonton dari bawah panggung. Anggota yang bersaing tim Sun Moon dan urutan mereka untuk babak individu diputuskan begitu saja. Marulong telah menghabiskan banyak kekuatannya sebelumnya, dan tidak bisa menjadi yang pertama untuk bersaing. Yang pertama dikirim adalah anggota tim resmi yang telah digantikan oleh Meng Hongchen dan Xiao Hongchen sebelumnya. Setelah itu adalah anggota tim resmi lain yang telah diganti. Mengikuti keduanya, itu adalah Michael, Meng Hongchen, dan Marulong diikuti oleh Xiao Hongchen. Ada alasan mengapa Meng Hongchen termasuk di antara beberapa yang pertama dikirim. Karena Wang Yan sudah mengatur segalanya, tidak ada perubahan di sisi Shrek. Su Sanxi adalah orang pertama yang memasuki medan pertempuran. Dia akan diikuti oleh Bei Bei, Ling Luoshen, Dai Yueheng, Ma Xiaotao, Wang Dong dan Huo Yuhao. Tanpa ragu, 5 yang pertama adalah kekuatan utama untuk babak individu ini, sementara Huo Yuhao dan Wang Dong adalah lapisan gula pada kue. Salah satu dari mereka memiliki 3 cincin sementara yang lain memiliki 2 cincin. Wang Yan memasukkan mereka dalam barisan dengan mata bertarung 2-3. Jika 2 dari mereka dipasangkan bersama dengan seorang kaisar jiwa, itu akan menjadi pilihan yang bagus. Keterampilan fusi jiwa bela diri mereka tidak bisa diremehkan, meskipun mereka tidak sekuat itu secara individual. Wang Yan tidak mengirim mereka ke putaran tim karena pengaturannya untuk Shrek kehilangan putaran tim, dan juga karena dia ingin menyembunyikan kemampuan mereka yang sebenarnya. Wang Yan mungkin bahkan tidak mengirim mereka untuk bersaing untuk final hari ini jika bukan karena permohonan Huo Yuhao dan Wang Dong yang terus-menerus. Dia ingin melindungi mereka. Dalam 5 tahun, mereka akan menjadi inti dari Shrek Seven Monsters. Semakin mereka mengungkapkan diri mereka sekarang, semakin baik lawan mereka akan mengerti mereka. Selain itu, Sekte Tubuh sudah melihat Huo Yuhao. Wang Yan tidak ingin mereka mengungkapkan lebih banyak tentang diri mereka sendiri. Tapi bagaimana mungkin Huo Yuhao dan Wang Dong tidak mau bersaing karena itu? Selain itu, hanya ada 3 permutasi yang mungkin untuk jajaran Shrek. Setelah pertempuran tim, mereka pasti dibutuhkan. Itu sebabnya pengaturan seperti itu muncul. Babak individu dimulai. Anggota yang bersaing pertama dari setiap tim, silakan masuk ke panggung. Dari Shrek Academy, kami memiliki Su Sanxi. Dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, kita memiliki Lian. Su Sanxi bahkan tidak menggunakan tangga. Dia melompat ke atas panggung dari ruang tunggu Shrek. Bahkan semua orang dari Shrek merasakan perasaan yang tidak dikenal ketika mereka memandangnya sekarang. Su Sanxi sering tertawa dan bercanda dengan normal. Dia entah merecoki Jiang Nanan atau bertengkar dengan Bei Bei. Janji sesekali yang dia tunjukkan juga tidak akan bertahan. Tetapi sekarang, seluruh orangnya tampaknya telah berubah pada saat ini. Dia diam, dingin, dan bahkan memiliki cara yang tak terlukiskan baginya. Cara ini dapat digambarkan sebagai bermartabat, atau dapat disebut sebagai seorang pemimpin. Dia tidak lagi seperti pemuda sekarang. Dia lebih seperti orang dewasa, yang sangat menyendiri dan kompetitif. Melalui pengamatan lebih dekat, orang bisa melihat gelombang gas hitam halus mengalir di sekelilingnya meskipun dia belum melepaskan jiwa bela dirinya. Bahkan ada riak padat dan lembut yang bergerak dengan sedikit irama di sekitar tubuhnya. Dia memakai tatapan dalam yang juga dingin. Seluruh orangnya tampaknya telah menjadi lembah yang dalam yang menyedot orang. Ini adalah Su Sanxi dalam kondisi lengkapnya. Dia bukan lagi seorang master jiwa yang mengendalikan perisai penyusuan Ming, tetapi pengguna dari perisai Xuanwu. Dia memiliki jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di benua itu. Secara kebetulan, lawan Su Sanxi adalah guru jiwa tipe api. Lian awalnya adalah salah satu anggota tim resmi tim Sun Moon.
Tetapi peringkatnya di antara 7 anggota tim resmi harusnya cukup rendah mengingat bagaimana dia bisa digantikan oleh Meng Hongchen dan Xiao Hongchen. Jiwa bela dirinya bukanlah elemen api murni, ia memiliki banyak sumber tidak murni dari api dan kotoran yang menyimpang. Dia tidak akan cukup kuat jika dia hanya berkultivasi sebagai master jiwa. Itu sebabnya ia memilih untuk menjadi insinyur jiwa. Dia tidak bisa menggunakan jiwa bela dirinya untuk memberi dirinya lebih banyak kekuatan jiwa untuk bertahan dalam pertempuran, tetapi dia bisa menggunakan api menyimpang sendiri untuk melengkapi semua alat jiwanya dengan aura api melalui keterampilan jiwa yang berbeda. Tentu saja, apinya jauh lebih lemah dari nyala api Phoenix Ma Xiaotao. Tapi dia masih luar biasa untuk menjadi insinyur jiwa kelas 5 sebelum dia berusia 20 tahun. Kedua tatapan mereka melintas seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Tim Sun Moon telah kehilangan 2 anggota mereka. Biasanya, mereka adalah mitra yang dilatih dan ditingkatkan bersama. Li Yan dipenuhi dengan kebencian sekarang setelah mereka meninggal. Tapi Su Sanxi merasa lebih benci dalam hatinya dibandingkan dengan mereka. Ketika dia melihat Jiang Nanan yang tidak sadar, dia digosok dengan cara yang salah, dan dia sekarang hanya punya satu pikiran di benaknya. Dia harus membalas dendam untuk Jiang Nanan dan mengalahkan lawannya. The Heaven Fin Douluo tidak banyak bicara. Sebagai gantinya, dia memberi isyarat agar mereka berdua mundur dengan wajah jelek. Tapi putaran tim yang paling kacau sudah berakhir. Dia percaya bahwa dia memiliki fokus dan energi yang cukup untuk memantau setiap pertukaran gerakan antara kedua tim dalam pertempuran di masa depan. Cocok kan? Mulai. Kedua belah pihak membuat langkah mereka saat Huang Jinsu berteriak. Li Yan melambaikan tangan kanannya ke atas, dan meriam alat jiwa yang tebal mendarat di bahunya. Tanpa melihat, dia menembakkan meriam ke arah Su Sanxi. Bola api besar tiba-tiba ditembakkan ke arah Su Sanxi. Bola api membawa serangkaian suara ledakan di udara, mendistorsi udara dimanapun ia lewat. Api menyimpangnya tidak terlalu kuat, tetapi masih sangat kuat ketika alat jiwanya menekan dan memadatkannya. Setelah dia menyuntikkan kekuatan jiwanya ke alat jiwa, hampir seolah-olah dia telah menciptakan alat jiwa ini sendiri. Dalam kondisi normal, reaksi pertama seseorang terhadap tembakan meriam ini adalah menghindarinya. Setelah kekuatan jiwa Li Yan dikompresi, tembakan meriam ini agak ofensif. Pilihan terbaik adalah menghindarinya, tapi Su Sanxi tidak menghindar. Dia membuka kakinya lebar-lebar dan tiba-tiba berlari ke arah lawannya. Jiwa bela dirinya juga dilepaskan pada saat yang sama. Jiwa bela diri Su Sanxi memiliki aura Xuanwu saat dilepaskan. Ini diharapkan oleh Wang Yan dan semua orang dari Shrek setelah Su Sanxi gelisah karena Jiang Nanan. Ular hijau gelap lain muncul di perisai kura-kura yang bagus dan berat. Mata ular itu merah segar. Gabungan kura-kura dan ular, ini adalah penampilan asli Xuanwu. Lingkaran hitam menyebar dari perisai. Su Sanxi tampak sepenuhnya hitam pada saat ini. Melawan bola api, ia melakukan tindakan yang sangat mendominasi. Dia menyapu perisai Xuanwu dan menggunakan permukaan perisai untuk menyerang bola api. Dalam kondisi normal, kekuatan apapun yang dilepaskan oleh alat jiwa akan menyebabkan dampak setelah bertabrakan dengan sesuatu yang lain. Ini bahkan lebih untuk serangan tipe api seperti ini, namun, apa yang terjadi selanjutnya bertentangan dengan semua yang diketahui semua orang. Ketika Xuanwu Shield Su Sanxi menghantam bola api, mata ular itu menyala dengan lampu merah. Pada saat yang sama, riak lembut anehnya menutupi bola api. Bola api memang pecah, tapi tertunda sedetik karena riak ini. Tapi detik ini sudah cukup untuk memutuskan banyak hal. Bola api itu mengenai jarak lebih dari 10 meter sebelum meledak. Gelombang kejut yang dihasilkannya tidak bisa mencapai Su Sanxi. Su Sanxi terus berlari maju dalam langkah-langkah besar. Ketika jiwa bela dirinya menjadi perisai Xuanwu, kultivasinya juga meningkat pesat, yang berarti bahwa ia juga menjadi lebih cepat. Li Yan tidak panik meskipun serangannya tidak menghasilkan apa-apa. Panggung itu selebar 100 meter. Su Sanxi tidak bisa berlari ke depan secara instan bahkan jika dia mau. Tong logam mulai muncul di tubuhnya, dan seberkas cahaya yang intens menyala terus-menerus. Bukan hanya ini, tetapi alat jiwa di bahunya berubah menjadi meriam api besar. Meriam api ini tidak ditembakkan ke arah Su Sanxi secara langsung, tetapi di atasnya. Jaring api besar turun dari langit dan menelan area di depan Su Sanxi dari atas. Li Yan telah menghitung serangan ini sebelumnya. Jika Su Sanxi terus meledak ke depan, dia akan dilindungi oleh jaring api ini. Jika dia berhenti,
Itu akan membeli lebih banyak waktu untuk Li Yan untuk melepaskan lebih banyak alat jiwa untuk melawannya. Li Yan sedang menunggu Su Sanxi untuk menunda dirinya sendiri. Dia tidak bisa bertahan, tetapi ledakannya hebat. Tapi ledakannya itu harus dilepaskan pada waktu yang tepat juga. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Su Sanxi akan berhenti di jalurnya atau berkeliling web, Su Sanxi membuat keputusan yang tidak diharapkan siapapun. Dia tidak berhenti, dan terus berlari ke depan. Jaring api menutupi dirinya. Seringai dingin muncul di bibir Li Yan. Dia yakin bahwa Su Sanxi tidak menyadari bahwa jaring api ini adalah alat jiwa yang dia temukan. Jaring api ini akan membatasi lawan seperti sangkar. Namun, semua serangan tipe apinya dapat menembus jaring api, dan dengan demikian ia dapat terus menyerang lawannya. Ini berarti bahwa Su Sanxi akan berada dalam masalah besar jika dia mendarat di dalam jaring api. Setidaknya ini yang dipikirkan Li Yan. Saat jaring api akan turun dan menelan Su Sanxi, Xuanwu Shield Su Sanxi masih memblokir serangan berbagai alat jiwa Li Yan, dan dia tidak bisa bertahan melawan apa yang ada di atasnya. Pada saat ini, Su Sanxi berhenti di jalurnya. Dia bahkan tidak melirik jaring api yang turun dari langit saat dia meletakkan perisai di depan dadanya. Detik berikutnya, Li Yan melihat dua bintik cahaya merah menyinari Xuanwu Shield. Setelah itu, dia merasa bahwa ruang telah terdistorsi. Segala sesuatu di sekitarnya tampak seperti ilusi. Li Yan juga tidak bisa menggambarkan perasaan ini. Dia sedikit pusing karena ini, dan serangan alat jiwanya juga tampaknya menjadi sangat berantakan dan kacau. Distorsi ini hanya berlangsung sesaat sebelum keadaan normal dipulihkan. Detik berikutnya, Li Yan terkejut. Itu karena dia menemukan dengan sangat ngeri bahwa dia berada di depan Su Sanxi dan perisai Xuanwu. Jaring api itu baru saja mendarat. Kekuatan jiwa hitam yang lebat keluar dari tubuh Su Sanxi. Cincin jiwa ketiga dan keempatnya mulai menyala. Keterampilan jiwa ketiga adalah kekuatan dunia bawah misterius, sementara keterampilan jiwa keempatnya adalah pemindahan dunia bawah misterius. Namun, semuanya berbeda ketika perisai Xuanming Turtle berubah menjadi perisai Xuanwu. Bab 119, Su Sanxi Goes All Out dengan kekuatan Xuanwu yang mendukungnya. Kekuatan jiwa yang dilepaskan menyebabkan jaring api turun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Keterampilan jiwa keempatnya, pemindahan dunia bawah misterius, tidak mengubah posisinya dengan lawannya. Sebaliknya, itu menyebabkan lawannya dipindahkan di depannya. Su Sanxi lebih tenang dalam pertempuran yang begitu penting. Tuduhan yang menentukan dari lawannya membingungkan lawannya dan menyebabkan dia tergelincir. Setelah perisai penyu Xuanming menjadi perisai Xuanwu, semua keterampilan jiwanya berubah juga. Pemindahan dunia bawah yang misterius berubah dari efek pemindahan murni ke keterampilan jiwa yang bisa menggusur dan mentranslokasi lawan. Pemindahan dunia bawah yang misterius sekarang memungkinkan translokasi semua kehidupan dalam jarak 100 meter ke tepat di depannya. Orang yang ditranslokasi juga akan tertegun sejenak. Meskipun hanya untuk 1 detik, itu sudah cukup bagi seorang master jiwa tipe pertahanan untuk melakukan banyak hal. Jika pasukan yang ramah ditranslokasi, pengguna dapat menghentikan orang yang ditransplantasikan agar tidak terpana sejenak. Dia telah tiba begitu dekat dengan Su Sanxi dalam sekejap sehingga Li Yan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia melihat murid hitam Su Sanxi yang dingin dan menakutkan. Setelah itu, perisai Xuanwu menabraknya. Li Yan adalah raja jiwa, sedangkan Su Sanxi hanya leluhur jiwa. Tapi perisai Xuanwu menyebabkan dampak yang tak terbayangkan pada saat ini. Li Yan masih berhasil bereaksi melalui kepanikannya. Dia ingin melepaskan Invincible Barrier-nya, melihat bahwa semuanya tidak benar. Semua orang telah menyiapkan Invincible Barrier sebelum mereka datang ke final. Meskipun sangat mahal, itu bisa mengubah situasi jika digunakan dengan baik. Selanjutnya, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul Engineering tidak pernah kekurangan uang. Tapi Li Yan salah perhitungan kali ini. Sebelum perisai Xuanwu bahkan menabraknya, dia sudah merasakan riak air lembut yang menyelimuti tubuhnya. Dia adalah master jiwa tipe api, sedangkan Xuanwu adalah tipe air dan bumi. Air adalah elemen utama, sedangkan bumi adalah elemen sekunder. Ketika jiwa bela dirinya ditekan, kekuatan jiwanya ditarik kembali, dan dia tidak bisa menggunakan Invincible Barrier. Lagi pula, Invincible Barrier bukanlah pengaktif otomatis atau maha kuasa. Perisai Xuanwu menabraknya di saat berikutnya. Seluruh tubuh Li Yan menjadi hitam setelah dia dipukul, dan ada perasaan air terciprat.
Pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya ke segala arah. Bukan hanya ini, tetapi dia tampaknya telah tersedot ke pusaran air. Tubuhnya tidak dibuang, dan seutas dentuman bergema dari permukaan perisai Xuanwu. Cincin jiwa pertama Su Sanxi juga mulai berkedip. Gempa dunia bawah misterius. Gempa dunia bawah misterius yang keras. Gempa dunia bawah misterius yang selalu berubah. Atau lebih tepatnya, versi peningkatan dari gempa dunia bawah misterius. Tubuh Li Yan tampaknya dipukul ribuan kali dalam sekejap itu. Alat jiwanya tersingkir darinya, dan kekuatan jiwanya hilang. Hidupnya juga dalam bahaya. The Heaven Fin Douluo bereaksi pada waktunya. Ketika dia melihat sesuatu yang salah, dia sudah muncul di samping Li Yan langsung. Dia menggunakan satu tangan untuk memotong posisi pusat di mana keduanya saling bertabrakan. Cahaya hitam dari perisai Xuanwu tersentak sedikit, dan Su Sanxi terhuyung mundur setengah langkah, sedangkan Li Yan runtuh ke tanah. Setidaknya 7 atau 8 tulang rusuknya mungkin patah, dan organ dalamnya juga sangat terluka. Jika dia tidak mengenakan armor alat jiwanya, luka-lukanya akan lebih buruk. Bahkan telapak tangan Heaven Fin Douluo bergetar sedikit ketika dia menghentikan Su Sanxi. Ini menunjukkan betapa kuatnya gempa dunia bawah misterius. Su Sanxi tidak lagi hanya seorang guru jiwa tipe pertahanan. Sebuah kekuatan, lembut besar menyeret tubuh Li Yan turun dari panggung kompetisi. Tuan jiwa tipe penyembuhan segera merawatnya. The Heaven Fin Douluo berkata dengan suara yang dalam setelah dia melirik Su Sanxi, anggota kedua tim Sun Moon yang bersaing untuk babak individu, Chen An, akan memasuki medan pertempuran. Anda, mundurlah. Beberapa kata terakhirnya adalah untuk Su Sanxi. Su Sanxi tidak menarik perisai Xuanwu-nya, tetapi mundur beberapa langkah. Botol susu lain juga muncul di tangannya. Saat dia melangkah mundur, dia menggunakan botol susu tanpa menarik perisai. Riak putih susu terlihat menyebar keluar dari tubuhnya sebelum mereka ditarik kembali. Sanxi, Bebe tidak bisa menahan diri, dan berteriak dari bawah panggung. Dia yang paling jelas tentang kemampuan Su Sanxi. Dia telah memenuhi potensinya dengan menggunakan perisai Xuanwu, yang juga menghabiskan semua kekuatan jiwanya. Untuk memulihkan kekuatan jiwanya ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat, ia menggunakan botol susu saat jiwa bela dirinya masih ada. Meskipun dampak pada tubuhnya oleh kekuatan jiwanya diminimalkan oleh aura Xuanwu yang kuat, umpan balik padanya akan terlalu besar jika dia meninggalkan negara Xuanwu yang meledak ini sekarang. Jiang Nanan juga perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadaran dalam pelukan Xiao Xiao dengan bantuan tuan jiwa tipe penyembuhan. Jiang Nanan sedikit bingung ketika dia melihat sosok besar dan tinggi yang mundur selangkah demi selangkah dengan punggung menghadap padanya, dan menggunakan botol susu untuk mendapatkan kembali kekuatan jiwanya. Dia melakukan ini untukku. Dia memperlakukan saya, tapi emosi yang kompleks melonjak di hati wanita muda ini, dan rasa sakitnya tidak tampak lagi. Ketidaksukaannya yang intens terhadap seseorang tertentu perlahan menghilang. Dia memang membangkitkan kekuatan Xuanwu. Saya sudah berhasil, tetapi mengapa saya merasa panik meskipun saya berhasil? Apakah dia benar kepada saya? Tapi dia, pikiran Jiang Nanan melayang dengan pemandangan ketika dia melihat Su Sanxi untuk pertama kalinya. Wajah lembutnya juga mulai memerah. Dia menundukkan kepalanya, seolah dia tidak berani menatapnya di atas panggung. Tapi dia segera mengangkat kepalanya, dan sorot matanya berubah sangat hanya dalam sekejap. Ada sedikit kekhawatiran, atau mungkin itu kekhawatiran. Chen An adalah anggota tim resmi dari tim Sun Moon. Jiwa bela dirinya adalah burung petir. Dia juga adik kandung Chen Fei, dan mereka hanya 1 tahun terpisah dalam hal usia. Dibandingkan dengan saudaranya, Chen An baru berusia 18 tahun ini. Jelas bahwa dia lebih berbakat daripada saudaranya, karena dia bisa mewakili Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy sebagai anggota tim resmi meskipun dia baru berusia 18 tahun. Tetapi dia hanya memiliki satu saudara kandung ini, yang selalu menjadi tujuannya. Chen Fei sudah mati. Dia telah mati di bawah nyala api Phoenix Ma Xiaotao. Mata Chen An berubah merah darah sejak saat itu. Li Yan telah kalah. Dia sudah melompat ke atas panggung saat Heaven Fin Douluo membuka mulutnya. Seluruh orangnya tampak terbakar, dan lapisan cahaya tak berbentuk bersinar darinya. Dia bertarung secara berbeda dari insinyur jiwa lainnya. Ketika Heaven Fin Douluo mengisyaratkan dimulainya kompetisi, ia melompat ke arah Su Sanxi seperti sambaran petir.
Dia terlalu cepat. Dalam hal kecepatan, dia bahkan lebih cepat dari kakak laki-lakinya. Huo Yuhao hanya bisa mengatakan bahwa Chen An menggunakan sepasang pedang pendek sebagai senjatanya meskipun dia memiliki mata rohnya. 100 meter di antara mereka tampaknya tertutup dengan mudah. Sambaran petir itu melonjak langsung ke arah Susanshi, dan bahkan Heaven Fin Douluo harus benar-benar fokus dalam persiapan untuk mengakhiri babak ini. Sinar dari botol susu Susanshi telah menghilang ketika lawannya berlari keluar. Dia mengangkat Xuan Wu Shield yang berat dan melakukan tindakan yang tampaknya tidak terkait dengan kompetisi. Dia bergerak setengah langkah ke kanan, dan memiringkan perisai Xuan Wu secara miring. Dia juga menutup matanya pada titik ini dan menyegel visinya. Dang, garis cahaya keemasan maju menyerempet melewati perisai Xuan Wu dan di tengah aliran percikan. Setelah itu, serangkaian ledakan bergema dari Xuan Wu Shield. Kekuatan ledakan yang menakutkan itu terlalu berat bagi Susanshi, meskipun dia memiliki perisai Xuan Wu. Dia mundur beberapa langkah dengan cepat, dan hanya berhasil menstabilkan setelah terhuyung sedikit. Ya, Chen An dan Chen Fei berbeda. Chen Fei menggunakan kecepatannya, karena dia adalah penyerang jarak jauh tipe kecepatan, sedangkan Chen An adalah seorang insinyur jiwa jarak dekat. Dia berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dan menyerang dengan cepat. Alat jiwa tipe tempur jarak dekat yang kuat, bersama dengan kecepatan ekstremnya, membuatnya lebih kuat dari Raja Jiwa tipe agility. Sepasang pedang pendek di tangannya telah dibentuk olehnya 7 kali. Pedang pendek akan menjadi lebih kuat setiap kali dibentuk. Dia telah membuat mereka alat jiwa kelas 6 melalui semua usahanya. Satu pedang memiliki efek kilat, dan sangat cepat, sementara pedang yang lain bisa memicu badai. Begitu diserang oleh pedang ini, badai akan mengamuk dan menyerang lawan. Itu juga akan menciptakan peluang bagi pedang lainnya. Butuh Chen An kurang dari sepertiga detik untuk memperlambat serangannya. Detik berikutnya, dia sudah menyerang Susanshi seperti sambaran petir. Susanshi mulai menggeser kakinya, dan langkah kecilnya berubah berulang kali. Tampaknya tindakannya tidak selaras dengan sambaran petir yang mendekat, tetapi ia mampu mengelak di belakang perisai Xuan Wu. Seorang insinyur jiwa yang bertempur jarak dekat jauh lebih kuat daripada seorang insinyur jiwa jarak jauh. Sementara sinar alat jiwa dan meriam alat jiwa terlihat sangat mempesona, hanya alat jiwa jarak dekat yang bisa melepaskan efek dari alat jiwa secara maksimal. Pertahanan Susanshi telah mencapai standar Raja Jiwa dengan perisai Xuan Wu mendukungnya. Namun, dia masih dipaksa kembali oleh serangan tanpa henti Chen An. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Garis cahaya berkedip meninggalkan garis dan kilau bunga api. Baut dan sambaran petir membawa bunyi gemerincing yang menggema bersama mereka. Susanshi dalam bahaya besar sekarang. Dia berisiko binasa di bawah sambaran petir. Dia semakin dekat ke tepi panggung. Jika ini terus berlanjut, Susanshi pasti akan dipaksa turun dari panggung bahkan jika dia bisa menahan serangan Chen An. Namun, Chen An mengubah arah serangannya pada saat ini. Susanshi harus mundur lateral karena ini. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Guru Tim Sun Moon tidak bisa tidak memarahi dengan marah. Chen An berada di ambang kemenangan sebelumnya. Dia ingin membalas dendam untuk Chen Fei. Orang ini, Marulong sedikit kesal saat dia menutup matanya. Apalagi yang bisa dia katakan? Jika itu dia, apa yang akan dia lakukan? Chen An tidak memaksa Susanshi turun dari panggung, karena dia ingin lebih banyak waktu untuk menyerang. Dia ingin menemukan celah dan membunuhnya. Susanshi terpaksa mundur secara lateral. Dia terhuyung-huyung sekarang, dan bisa terbunuh kapan saja. The Heaven Fin Douluo berpengalaman, dan bisa mengetahui motif Chen An. Ledakan, sebuah ledakan terdengar dari perisai Xuan Wu. Tangan Susanshi juga sedikit gemetar, dan dia terhuyung mundur dengan cepat. Dia ingin menggunakan keterampilan jiwanya untuk menebus kekurangannya, tetapi kecepatan Chen An meningkat ke puncaknya saat ini. Pedang Chen An yang menusuk-menusuk Susanshi dengan cepat. The Heaven Fin Douluo ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia bisa mengatakan bahwa Susanshi tidak dapat menghindari pukulan ini, tetapi dia melihat Xuan Wu Shield Susanshi juga menyala. Dia bisa mengakhiri putaran ini jika dia bergerak, tetapi dia tidak bisa menentukan pemenangnya. Itu sebabnya dia ragu-ragu. Dia tidak menyerang dengan tangan yang dia angkat, karena dia tidak ingin mempengaruhi hasilnya. Pes, pedang yang berkedip menusuk ke dada Susanshi. Petir yang kuat melintas di dadanya, dan seluruh orangnya sepertinya dilapisi dengan lapisan petir. Tidak, di bawah panggung, Jiang Nanan yang terluka kritis duduk.
Dia mengerang sedih, lalu memuntahkan seteguk darah segar. Bagaimana mungkin Su Sanshi tidak mendengar itu? Awalnya matanya dipenuhi tekad, tapi sedikitpun kenyamanan muncul ketika dia mendengar erangan sedih itu. Petir yang menyebar ke seluruh tubuhnya adalah efek yang disebabkan oleh pedang yang berkedip itu. Ketika pedang itu menusuk ke tubuhnya, kilat yang menyala melonjak di seluruh tubuhnya dan bahkan bisa merobeknya. Chen An senang ketika dia berhasil menusuk Su Sanshi dengan sukses. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Kakak laki-laki, aku sudah membalasmu." Namun, senyumnya menegang pada saat ini. Tubuh Su Sanshi tertutup oleh kilatan kilat, tetapi ada terlalu banyak baut kilat di tubuhnya. Sama seperti Chen An tertegun di tempatnya, gelombang lembut bergelombang, dan Xuan Wu Shield tangguh Su Sanshi melunak. Itu berubah menjadi air yang beriak yang menelan tubuhnya secara internal. Su Sanshi telah menunggu saat ini terlalu lama. Terhadap seorang insinyur jiwa jarak dekat, pemindahan dunia bawah misteriusnya tidak berguna. Membawa lawannya dekat dengannya hanya akan memungkinkan lawannya meningkatkan frekuensi serangannya. Gempa dunia bawah misterius bahkan tidak bisa gempa dengan kecepatan yang sesuai dengan tingkat serangan lawan. Itu sebabnya dia hanya bisa menunggu kesempatan tiba. Apakah Su Sanshi tergelincir sekarang? Tidak, tentu saja tidak. Dia sengaja mengungkapkan celah di pertahanannya. Itu karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia tidak dapat bertahan, karena kekuatan jiwanya menipis dengan cepat dan lawannya menyerangnya tanpa henti. Dia tidak punya kesempatan untuk menunggu lebih jauh, jadi dia perlu mengambil risiko. Perisai Xuan Wu berubah menjadi bola cahaya berair hitam yang menelan Chen An dengan tepat. Detik berikutnya, Xuan Wu Shield ilusi besar muncul di belakang Su Sanshi. Bab 120, teknik rahasia Detang Sekte perisai itu berubah menjadi cairan. Perubahan datang terlalu tiba-tiba, tetapi itu mengubah hasil pertarungan. Bahkan Bei, yang paling akrab dengan Su Sanshi, tidak tahu bahwa teman baiknya ini memiliki kemampuan seperti itu. Tidak ada yang juga menduga bahwa keterampilan jiwa ini akan menjadi merek dagang Su Sanshi. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan yang hampir tak tertahankan. Namanya adalah keturunan Xuan Wu. Ini adalah kekuatan tambahan yang dimiliki perisai Xuan Wu. Namun, Su Sanshi hanya bisa menyerang dalam jarak dekat, karena dia belum bisa sepenuhnya mengendalikan perisai. Selain itu, area yang bisa dia tutupi sangat kecil, dan dia hanya punya satu kesempatan. Begitu lawannya menghindari serangan ini, dia tidak akan lagi memiliki peluang untuk menang. Itu sebabnya dia menunggu. Ketika pedang lawannya yang berkedip menusuk ke dada kanannya yang sengaja dia ungkapkan, dia tahu bahwa kesempatan telah tiba. Chen An menurunkan penjagaannya sesaat setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya dan melambat dengan hentakan. Ini memberi Su Sanshi kesempatan untuk melepaskan serangan habis-habisan ke arahnya. Kilatan petir dari pedang tidak menyebabkan bahaya bagi Su Sanshi. Hanya pedang-pedang yang menusuk menembusnya yang membuatnya sangat kesakitan. Air menghantarkan listrik. Selain itu, Su Sanshi memiliki perisai Xuan Wu. Dia bisa menekan lawannya sepenuhnya menggunakan jiwa bela dirinya. Itu sebabnya petir dari pedang dilakukan keluar dari tubuhnya oleh kekuatan jiwanya yang seperti air. Tidak mudah untuk menyakiti master jiwa tipe pertahanan. Reaksi pertama Chen An yang dilanda riak air adalah meledak keluar. Dia ingin menarik pedangnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya lagi. Su Sanshi mengencangkan otot-ototnya dan kedua tangannya meraih pedang dengan sangat erat. Chen An tidak punya pilihan selain melepaskan pedangnya karena kekuatan bukan keahliannya. Dia tenang dengan kecepatannya, jadi sangat penting baginya untuk tidak tertangkap. Baut petir menyinari pedangnya yang lain, dan ledakan kuat bergema darinya. Air yang tidak murni menghantarkan listrik, dan pancaran dari perisai Xuan Wu berisi jejak air. Cairan kental mencegah Chen An, seorang insinyur jiwa kelas 5 dan raja jiwa, melarikan diri. Darah segar mengalir ke dada dan telapak tangan Su Sanshi saat dia menarik pedang yang berkedip dari dadanya dan menatap dingin pada Chen An yang terperangkap, yang dikelilingi oleh sinar hitam yang dikonversi dari perisai Xuan Wu. Selamat tinggal. Sosok Xuan Wu ilusi di belakang Su Sanshi berubah menjadi Xuan Wu Shield lain saat cahaya hitam melintas. Mata ular pada perisai kemudian menembakkan lampu merah, menyebabkan cahaya hitam yang menjebak Chen An menjadi merah dalam sekejap. Berhenti. The Heaven Fin Douluo melangkah maju dan berusaha untuk menghentikan serangan Su Sanshi. Namun, metode serangan bawaan Xuan Wu Shield terlalu aneh. The Heaven Fin Douluo mendirikan lapisan cahaya untuk memisahkan keduanya dan mengulurkan tangannya untuk menarik Chen An keluar.
Namun, dia dengan cepat menarik tangannya ketika dia merentangkannya ke dalam cairan merah, seolah dia terkejut. Ekspresi Heaven Fin Douluo telah berubah karena perasaan mengerikan yang dia alami. Rohnya bergetar dari aura kesedihan Xuanwu. Setelah itu, dia menyaksikan Chen An menghilang di dalam cairan merah. Atau lebih tepatnya, dia meleleh di dalam cairan. Serangan ini tidak lagi hanya disebabkan oleh kekuatan Su Sanshi. Dia menjadi perantara antara Xuanwu yang mengendalikan elemen air dan bumi. Hanya ada 3 cara untuk mencegah pukulan ini mendarat. Yang pertama adalah untuk menghindari terkena bola cahaya hitam yang dikonversi dari Xuanwu Shield. Jari-jari bola cahaya hitam itu hanya 3 meter, dan itu hanya bisa digunakan sekali setiap 3 hari, seperti halnya Wang Dong dan keterampilan fusi jiwa bela diri Huo Yuhao. Lebih jauh, itu harus dilepaskan dalam bentuk Xuanwu yang dibangunkan. Cara kedua adalah membawa Su Sanshi turun sebelum keturunan Xuanwu dilepaskan sepenuhnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri ritualnya memanggil keturunan Xuanwu. Cara terakhir adalah menekan Xuanwu dengan jiwa bela diri seseorang. Namun, ini sangat sulit. Ini adalah pertama kalinya Su Sanshi menggunakan keterampilan bawaan ini, atau lebih tepatnya keterampilan keturunan ini. Chen An juga korban persembahan pertama menuju keturunan Xuanwu. Erangan sedih terdengar dari bawah panggung. Semua orang dari tim Sun Moon akan menjadi gila. Guru mereka bahkan akan segera naik ke tingkat kompetisi. Ini yang ketiga, ini adalah anggota ketiga dari tim mereka yang tewas di turnamen. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru mereka benar-benar bingung sekarang. Tidak mungkin dia bisa menjelaskan kepada dekan setelah 3 talenta akademi yang luar biasa telah terbunuh. Su Sanshi tidak melihat semua ini. Begitu Chen An berasimilasi dengan sinar merah, dia pingsan dan pingsan. Beban pada dirinya bahkan lebih besar saat ini, dia tidak berakting lagi. Dia berhasil mengalahkan 2 raja jiwa sebagai leluhur jiwa. Dia sudah banyak berkontribusi untuk kemuliaan Shrek. Selain itu, dia hanya seorang master jiwa tipe pertahanan. Hambatan defensif pada tahap kompetisi diproyeksikan ke dalam. Ini untuk mencegah keluarnya kekuatan dari panggung, dan hambatan hanya mengerahkan kekuatan searah. Itulah mengapa sangat mudah bagi semua orang dari tim Sun Moon untuk menerobos panggung menuju Su Sanshi. Berhenti, The Heaven Fin Douluo berteriak. Meskipun dia merasa muram, dia masih harus menahan tim Sun Moon, karena dia adalah wasit. Tim Sun Moon tidak bisa lagi menahan diri karena mereka terlalu emosional. Sinar alat jiwa yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Su Sanshi, yang terjatuh ke tanah. Namun, sosok yang kurang ajar muncul di tengah panggung pada saat ini, dan semua sinar cahaya secara instan tersebar. Lapisan kuning tak berbentuk tampak menyebar di udara. Semua orang di atas panggung, termasuk Heaven Fin Douluo, tampaknya telah membeku di tempat, dan semua tindakan mereka terhenti. Sosok di atas panggung memegang labu anggurnya dan dengan tenang menenggak seteguk anggur. Dia dengan damai memandang semua orang dari tim Sun Moon dengan damai. Mencoba memberontak. Kata-kata sederhananya ini tampaknya sangat melanda pikiran semua orang dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Tak satu pun dari mereka yang bisa berbicara saat ini. Tanpa ragu, orang yang muncul di panggung dan menyebabkan semua orang menjadi takut adalah Tao Ti Douluo, Penatua Xuan. Penatua Xuan berkata dengan acuh tak acuh, sejarah turnamen Master Akademi Jiwa Kontinental lanjutan jiwa dapat ditelusuri kembali lebih dari 10.000 tahun. Bahkan ketika aula marsial jiwa mengendalikan semua penguasa jiwa di benua itu, turnamen belum pernah terganggu sebelumnya. Silakan temukan wasit jika seseorang terbunuh dan Anda ingin membalas dendam. Menurut aturan, semua anggota yang bersaing harus memberikan segalanya untuk menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Siapa yang bisa menahan setelah mereka memberikan semua? Selanjutnya, wasit bertugas memantau kompetisi. Jika seseorang meninggal, wasitlah yang bersalah. Apa hubungannya dengan anggota tim kami? Jika ada yang berniat melanggar peraturan yang berumur 10.000 tahun ini, mereka bisa datang mencari saya. Dia berbalik dan berjalan menuju Su Sanshi saat dia berbicara, lalu membungkuk dan mengangkat Su Sanshi. Sinar kuning lembut disuntikkan ke tubuh Su Sanshi, yang segera memilahnya. Itu juga menyegel pembuluh darah tempat luka-lukanya berada. The Heaven Fin Douluo Huang Jinsu sangat tertekan setelah mendengar ini. Garis-garis hitam yang halus tampak terkulai dari dahinya. Mengapa orang tua ini masih hidup? Namun, dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Penatua Xuan berbalik sekali lagi ketika dia mencapai ujung panggung,
turnamen harus dilanjutkan, kecuali jika Anda ingin menjadi sasaran semua lelucon. Oh ya, saya tidak peduli jika yang lain mati, tetapi jika orang-orang kecil ini mati, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan menjadi gila. Saya tidak berpikir ada orang di sini yang bisa menghentikan saya jika saya menjadi gila. Ini adalah ancaman yang jelas. Namun, tidak ada yang berani membuka mulut mereka. Hanya setelah Penatua Xuan membawa Susanshi turun panggung, semua orang dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon berhasil bergerak lagi. Para siswa masih ingin memprotes, tetapi guru mereka mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka. Guru, kita hanya akan meninggalkan hal-hal seperti ini. Kami, Marulong memprotes dengan marah. Diam, guru mereka berteriak, apakah kamu tahu siapa itu? Dia yang terkuat di Akademi Shrek, dan dia juga salah satu dari 5 teratas di benua itu. Gelarnya adalah Tao Ti, dan dia adalah Douluo Transcendent peringkat 98. Dia memiliki kekuatan yang menakutkan dekat dengan Douluo Ultimate. Jika dia menjadi gila, dia bisa membuang sampah ke kota ini. Bahkan Hallmaster tidak akan berani menantangnya jika dia ada di sini. Tidak ada yang menyangka dia akan tampil di final hari ini. Setelah dia berbicara, seolah-olah semua orang dari tim Sun Moon telah disiram dengan baskom berisi air es. Mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Sebagai insinyur jiwa, mereka percaya bahwa insinyur jiwa akan melampaui penguasa jiwa di masa depan. Tapi peringkat 98 terlalu tinggi untuk mereka, itu di luar pengetahuan mereka. Di Kekaisaran Sun Moon, tidak ada Douluo Transcendent tunggal. Peringkat 98 bahkan lebih konyol. Apakah kita benar-benar akan meninggalkannya begitu saja? Xiao Hongchen bertanya dengan marah. Guru mereka pucat ketika dia berkata, Tao Ti mungkin sangat kuat, tetapi dia peduli dengan wajahnya sendiri. Selama kita tidak mengganggunya, dia tidak akan melakukan apapun pada kita. Dia tidak akan mengganggu turnamen selama semuanya berjalan sesuai aturan. Mari kita semua tinggalkan panggung. Dia juga benar bahwa sebagian besar kesalahan wasit bahwa anggota tim kami terbunuh. Akademi akan mencari ganti rugi untuk masalah ini. Sudah terbukti bahwa Douluo Transcendent sudah cukup untuk menekan semua orang. Bahkan Star Luo Emperor dan White Tiger Duke tidak berkomentar, malah hanya menonton dari jauh. Star Luo Emperor, Su Jiawei, mengungkapkan pandangan termenung, sedangkan Duke Macan Putih mengerutkan alisnya dan sepertinya memikirkan sesuatu. The Heaven Fin Douluo sangat bangga dan menarik diri. Jika itu orang lain, dia akan membalas meskipun itu di depan 100.000 penonton. Namun, dia tidak berani melakukannya di depan Penatua Xuan. Itu karena dia telah bertarung dengan Penatua Xuan 20 tahun yang lalu, dan tidak bernasib lebih baik daripada pelindung Douluo tertentu dari keluarga kerajaan Star Luo Empire. Huang Jinsu menarik napas dalam-dalam, dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Tidak ada yang memalukan dari dipermalukan oleh Penatua Xuan. Meskipun Penatua Xuan telah mengalihkan kesalahan kepadanya, dia tidak membantah dan menanggung penghinaan. Kedua tim, tolong kirim anggota yang bersaing berikutnya ke atas panggung. Dari Shrek Academy, kami memiliki Bei. Dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, kami memiliki Michael. Kedua anggota, tolong naik ke atas panggung. Shrek Academy memiliki keunggulan sekarang karena babak individual telah mencapai tahap ini. Mereka bahkan telah meletakkan dasar yang kuat untuk pertarungan 2-3 mendatang. Akademi Shrek hanya mengirim leluhur jiwa, Susanshi, namun dia mampu mengatasi 2 insinyur jiwa kelas 5. Kontribusinya sangat besar. Selanjutnya, salah satu lawannya telah meninggal, sementara yang lain terluka parah. Mereka tidak bisa bersaing dalam pertarungan 2-3. Ini berarti bahwa Shrek Academy telah memenangkan 1 ronde dari 3 ronde dalam pertarungan 2-3. Dan mereka hanya harus menang 2 putaran dari 3 dalam pertarungan 2-3. Meskipun Akademi Shrek kehilangan Susanshi, 2 kaisar jiwa mereka belum bersaing. Keuntungan mereka di babak individu jelas. Guru tim Sun Moon menyipitkan matanya, dan ekspresinya berubah mengerikan. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa panik pada saat ini. Jika mereka membuat langkah yang salah, mereka bisa kehilangan seluruh turnamen. Bukannya keuntungan Shrek akan bertahan selamanya, meskipun mereka berada di atas angin sekarang. Lagi pula, babak individu baru saja dimulai. Dia memanggil Meng Hongchen. Little Meng, semuanya akan tergantung padamu nanti. Anda akan ke depan.
Demi kemuliaan akademi, berikan semua milikmu. Guru itu berkata dengan suara berat. Sinar aneh melintas di mata Meng Hongchen saat dia sedikit mengangguk. Jangan khawatir, guru. Saya mungkin tidak dapat menentukan hasilnya, tetapi saya pasti dapat mengubah situasinya. Aku tidak akan membiarkan Akademi Shrek melakukannya dengan mudah. Ya, kami mengandalkanmu. Guru itu sedikit membungkuk ke arah Meng Hongchen. Xiao Hongchen mengerutkan bibirnya dari sisi lain. Dia sedih, karena dia percaya bahwa dia harus menjadi orang yang membalik meja. Sementara kemampuan kakaknya istimewa, dan dapat menyebabkan efek yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia cenderung sangat dibatasi dalam kondisi tertentu. Kemampuannya tidak seimbang dengan kemampuannya. Namun, dia benar-benar terluka parah. Meskipun dia mungkin bisa berpartisipasi dalam pertarungan 2-2-3, dia tidak akan berguna di babak individu. Selain merasa sedih, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bei dan Michael mundur ke tepi panggung kompetisi. The Heaven Fin Douluo tidak mengungkapkan ekspresi di wajahnya saat memberi isyarat dan berteriak, sesuaikan, mulai. Michael adalah anggota tim resmi, sehingga kekuatannya lebih unggul daripada dua anggota lainnya sebelum dia. Kemampuannya tidak sesederhana seperti yang terlihat ketika dia menghadapi Jiang Peng dari Imperial Profound Academy. Dia segera menunjukkan kemampuan sejatinya saat kompetisi dimulai. Serangkaian suara dentang logam terdengar saat beberapa alat jiwa menempel pada tubuhnya. Namun, dia berbeda dari anggota tim lainnya. Tidak ada banyak barel di tubuhnya, tetapi mereka semua terletak di sekitar kaki dan punggungnya. Sepasang sepatu bot logam berwarna biru muncul di sekitar kaki dan kakinya. Pada saat yang sama, dua barel logam muncul di belakang punggungnya. Dua barel logam ini hanya 3 inci panjangnya, tetapi diameternya lebih dari 6 inci. Bagian belakang barel ini berbentuk seperti bola, yang memungkinkan mereka untuk mengubah arah dengan mudah. Huo Yuhao akan kesulitan mengendalikan alat jiwa yang canggih, karena kekuatan jiwanya tidak mencukupi, tetapi Michael dapat dengan mudah mengendalikan alat jiwa ini, karena ia adalah seorang insinyur jiwa kelas 5. Selain dua alat jiwa ini, 4 sayap logam memanjang dari tulang rusuk Michael. Tapi mereka bukan alat jiwa tipe terbang. Sebaliknya, mereka ada di sana untuk membantunya menyesuaikan tujuannya dan menjaga keseimbangannya. Selain itu, Michal ada laras tebal di masing-masing lengannya, serta benda besar berbentuk bundar seperti bola yang tampak mirip dengan alat jiwa terkonsentrasi di dadanya. Bei bertarung dengan gaya yang mirip dengan sebagian besar master jiwa. Segera setelah dimulainya kompetisi diumumkan, dia meledak maju ke arah lawannya secepat mungkin. Menutup celah di antara mereka adalah cara terbaik yang bisa dilakukan seseorang untuk melawan seorang insinyur jiwa jarak jauh. Michael juga bergerak, sepatu bot panjang di kakinya berkedip-kedip, menyebabkan dia segera bergerak beberapa meter ke samping dengan kecepatan yang menakutkan. Meskipun dia tidak sebanding dengan Chen An, dia juga tidak lebih lambat. Jiwa pendorong di belakang punggungnya juga menembakkan sedikit cahaya saat dia bergerak ke samping, meskipun pancaran mereka tidak kuat. Namun, itu masih berhasil meningkatkan kecepatannya secara signifikan, sementara sayap di punggungnya secara otomatis disesuaikan untuk menjaga keseimbangan saat ia bergerak. Huo Yuhao dan He Kai itu keduanya terpesona ketika mereka melihat alat jiwa ini beraksi. Michael benar-benar menghayati namanya sebagai murid yang berasal dari Akademi Rekayasa Jiwa terbaik di benua. Kontrol Michael yang sempurna atas alat-alat jiwa ini membuat mereka sangat takjub. Tapi dia tidak bisa mengelak sepanjang pertarungan. Dia mengangkat tangannya saat dia bergerak, dan laras di tangan kanannya menembak ke arah Bei. Bola cahaya merah tua berbentuk oval dengan cepat melesat ke udara dan terbang tanpa ritme apapun. Meskipun tidak menentu, Bei tetap menjadi targetnya. Yang aneh adalah bahwa itu tidak mengeluarkan suara apapun ketika muncul. Ekspresi Bei menjadi serius dan dia berhenti. Dia melambaikan tangan kanannya dan melepaskan Blue Lightning Tyrant Dragon, cincin jiwa pertamanya bersinar cerah. Dia kemudian menggunakan Thunderous Dragon Claw untuk meraih bola cahaya. Sangat penting bagi Bei untuk memahami apa kemampuan ofensif lawannya, berdasarkan dua meriam jiwa di lengan lawannya. Dia berhasil mengambil bola cahaya oranye merah dengan tepat, tetapi adegan aneh muncul. Petir dari Thunderous Dragon Claw padam segera setelah melakukan kontak dengan bola cahaya oranye merah. Bola cahaya berhenti di udara, lalu mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya. He Kai itu sudah berdiri di bawah panggung. Dia berkata dengan ngeri, itu meriam jiwa otomatis.
Mengira mereka benar-benar memiliki sesuatu seperti ini, Huo Yuhao pernah mendengar deskripsi Fan Yu tentang alat jiwa semacam itu. Itu adalah alat jiwa yang kuat yang tidak dimiliki Akademi Shrek. Setelah meriam jiwa otomatis ditembakkan, meriam shell akan menyerap semua energi di sekitarnya, kemudian menjadi meledak setelah menghantam lawannya atau diblokir. Yang paling menakutkan adalah bahwa itu juga bisa diledakkan kapan saja. Ini berarti bahwa Michael dapat membuatnya sehingga peluru meriam hanya meledak beberapa detik setelah disentuh. Secara umum, itu akan meledak antara 1 dan 5 detik setelah kontak. Lagi pula, sebuah meriam adalah entitas berenergi tinggi yang dikompresi dari kekuatan jiwa, itu tidak bisa dikendalikan terlalu lama. Tetapi banyak hal yang masih bisa diputuskan dalam periode waktu ini. Inilah yang terjadi sekarang. Ketika dia melihat peningkatan intensitas cahaya yang tiba-tiba, Bei tidak punya pilihan selain berhenti dan melompat ke samping. Bola cahaya merah meledak setelah 1 detik, kekuatan ledakannya yang menakutkan menciptakan lingkaran, cahaya merah tua dengan diameter lebih dari 1,5 meter, dan kekuatan ledakan yang bahkan lebih besar, muncul. Cahaya itu menyebabkan udara dalam radius 3 meter terdistorsi dimanapun ia lewat. Bei menjadi pucat dan ingin mengutuk. Alat jiwa ini terlalu kuat. Dia kemungkinan akan terluka kritis jika dia dipukul langsung sekali saja. Untungnya, meriam jiwa otomatis ditembakkan pada kecepatan yang agak lambat karena kekuatannya yang besar, karena sejumlah besar kekuatan jiwa harus dikumpulkan sebelum meriam itu bisa ditembakkan. Pada saat peluru meriam pertama meledak, peluru meriam Michael yang kedua baru saja ditembakkan dari laras di tangannya yang lain. Jenis alat jiwa ini sangat berguna, tetapi panas yang dihasilkannya dapat dengan mudah menyebabkan larasnya retak, dan tidak bisa ditembakkan berulang kali. Karena itu, Michael memilih untuk menembak dengan laras lainnya. Marulong telah menyebutkan sebelumnya bahwa pertempuran jarak dekat bukanlah keahliannya. Meriam jiwa otomatis ini yang muncul di turnamen ini untuk pertama kalinya adalah kartu truf yang sebenarnya. Tentu saja, ada juga bola merah yang mulai menyala di depan dadanya, itu pasti akan menjadi sesuatu yang kuat juga. Tubuh Michael bergerak cepat ketika ia menyerang dalam upaya terus-menerus untuk menjaga jarak terjauh dari Bei. Peluru meriam kedua ini melintas di depan jalan yang Bei harus ikuti jika dia ingin sampai kepadanya. Sinar dingin melintas di mata Bei. Kali ini dia aktif bergerak untuk bertabrakan dengan meriam, daripada menggunakan keterampilan jiwa untuk mencegatnya. Senyum dingin terungkap di wajah Michael. Dia berpikir dalam hati, apakah kamu mencoba menghindari seranganku? Cangkang meriam saya telah mengunci Anda, kamu tidak bisa menghindarinya. Setelah kamu terkena itu, kamu akan mandek, dan aku akan bisa membalas dendam untuk saudara-saudaraku. Ketika meriam-meriam di depan Bei, dia mengangkat tangan kirinya dan meraihnya. Mengapa dia memegangi meriam? Inilah yang dipikirkan oleh setiap penonton. Di mata tim Sun Moon, lengannya pasti akan lumpuh, bahkan jika dia tidak mati. Gerakan Bei berurutan. Saat dia meraih kulit meriam, langkah kakinya menjadi sedikit lebih cepat. Ketika dia meluncur ke arah meriam, tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Dia melepaskan peluru meriam, tetapi peluru meriam itu kembali menempel ke arahnya saat dia melacaknya. Tapi Bei juga merenggut tangan kirinya ke bawah pada saat ini. Peluru meriam, yang berjarak kurang dari 1 kaki jauhnya, tampaknya dipandu oleh telapak tangannya, dan terbanting ke tanah. Itu benar-benar hancur oleh dampaknya. Bei kemudian meledak maju dengan kecepatan yang meningkat saat dia mendorong dirinya sendiri dari tanah dengan ujung jari kakinya, meningkatkan jarak antara selongsong meriam dan dia hingga lebih dari 3 meter. Sebuah ledakan bergema dari belakangnya, seolah-olah matahari tampak bersinar terang di punggungnya. Aku harus membalas budi padamu. Karena kamu sudah memberiku 2 telur, aku akan memberikan 1 untukmu sebagai gantinya. Pergelangan tangan kanan Bei tersentak ketika dia melemparkan entitas yang seperti bola, hitam seperti bola ke arah Michael. Entitas seperti bola ini berbentuk oval, dan lintasannya tidak seirama dengan cangkang meriam jiwa otomatis. Itu melengkung di udara saat terbang menuju Michael. Michael baru saja menembakkan meriam ketiganya pada saat ini, dan dikejutkan oleh bagaimana peluru meriam keduanya dihancurkan ke tanah oleh Bei. Namun, dia segera menyesuaikan meriam ketiganya sehingga peluru meriamnya akan meledak secara instan. Jika Bei berani menggunakan metode yang sama lagi, peluru meriam akan meledak saat dia melakukan kontak dengannya. Namun, sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa menyerap energi lebih lanjut dari keterampilan jiwa Bei,
karena tidak mungkin Bei akan menggunakannya lagi. Dua objek seperti bola tampak saling terkait saat bola cahaya merah mencapai Bei hampir secara instan. Bei melakukan tindakan seperti limbo yang tak terduga saat dia maju. Dia terus maju, tetapi bagian atas tubuhnya bengkok ke belakang. Dia melemparkan kedua tangannya ke belakang juga, menyebabkan bola cahaya merah didorong ke belakang oleh pasukan khusus. Meskipun demikian, tetap terkunci ke Bei, dan terus mengejarnya setelah terbang 3 meter. Sebuah panah yang dimuat tersembunyi di lengan Bei tiba-tiba terbang dan mengenai bola cahaya pada saat ini. Begitu peluru meriam jiwa otomatis Michael dipukul, itu akan meledak. Dengan kata lain, ia tidak akan terus mengejar targetnya lagi. Lagi pula itu tidak terlalu pintar. Sebuah ledakan memekakkan telinga yang menghasilkan panas luar biasa bergema dari belakang Bei, tapi Bei tidak terkena gelombang kejut saat ia terus maju ke depan. Bagus sekali. Bahkan Penatua Swan tidak bisa membantu tetapi mengatakan ketika dia melihat adegan ini. Dia sangat kagum. Bei telah berurusan dengan alat jiwa lawannya dengan sangat cemerlang. Huo Yuhao dan Wang Dong saling memandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Bei tidak menolak meriam jiwa otomatis dengan Blue Lightning Tyrant Dragon, tetapi dengan senjata rahasia dari Sekte Tang. Sebagai murid tertua Sekte Tang, dia akhirnya mengungkapkan kemampuan sebenarnya yang telah dia sembunyikan begitu lama di turnamen. Dia telah menggunakan teknik rahasia Tang Sekte. Sementara Bei menangani meriam jiwa otomatis ketiga, bola logam yang dia lemparkan mencapai Michael. Michael tidak ceroboh, tetapi secara tidak sadar dia masih sangat tercela. Sebagai siswa berprestasi dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, ia berkenalan dengan sejarah alat jiwa. Alat jiwa yang dilempar telah ada sejak lama, tapi dia tidak bisa memikirkan yang kuat di antara mereka yang sebesar ini. Bukan hanya kesombongan bagi Bei untuk melemparkan alat jiwa yang dilemparkan ke arah insinyur jiwa kelas 5 seperti dia, itu jauh lebih buruk daripada kesombongan. Namun, dia tidak bereaksi sembarangan meski memiliki pendapat seperti itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang jiwa guntur yang pernah ia gunakan melawan Jiang Peng muncul. Sebuah sambaran petir melesat keluar dan berubah menjadi cambuk petir yang diayunkan ke arah bola logam. Petir secara alami tertarik pada logam. Dia tidak akan membiarkan bola logam mendekatinya. Sebuah ledakan sederhana tidak akan memengaruhinya dengan jarak yang dia pertahankan dari bola logam. Selanjutnya, dia dengan cepat mundur ke belakang saat dia memegang pedang, sambil juga bersiap untuk menembakkan meriam keempatnya. Bei mungkin sangat gesit dalam menghindari, tetapi Michael tidak takut Bei menjadi dekat dengannya. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa Bei telah menghabiskan semua kekuatannya menghindari 3 peluru meriam sebelumnya. Dia menembakkan meriam keempat ini ke tanah di depan Bei, menunda lawannya sangat penting. Urutan strategi terbentuk dalam pikiran Michael. Satu-satunya hal yang tidak terlintas di benaknya adalah masalah potensial yang bisa ditimbulkan oleh bola logam kepadanya. Boom, bola logam itu pecah saat dia tersambar petir. Dibandingkan dengan meriam Michael, ledakan ini tampak sangat ringan, seolah-olah semangka telah dihancurkan. Bahkan tidak menarik perhatian banyak orang. Namun, hembusan kabut naik saat meledak. Kabut ini membawa aroma manis yang menyebar di udara. Saat kilat melintas, hembusan kabut sedikit melonjak. Meracuni. Ini adalah pikiran pertama Michael. Dia disebut bakat elit dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy karena suatu alasan, karena penghalang segera menyinari tubuhnya. Karena dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 5, penghalang ini secara alami penghalang kelas 5 juga. Meskipun penghalang ini tidak bisa menahan serangan Ma Xiaotao atau keturunan Xuan Wu dari Su Sanxi, itu masih tahan terhadap sebagian besar serangan tingkat Raja Jiwa. Dia percaya bahwa pembelaannya sudah sangat stabil. Sementara Bei cukup cerdas untuk menggunakan gas beracun, dia hanya menunda serangan Michael sedikit. Gas beracun tidak banyak berguna melawannya. Tapi apakah itu benar-benar gas beracun? Suara berderak lembut terdengar. Sinar matahari tidak cukup menyinari di tengah-tengah cuaca yang suram, jadi Michael hanya melihat sesosok hitam berkilauan di udara. Suara berderak berasal dari penghalang di tubuhnya. Setelah itu, dia merasakan tubuhnya mati rasa. Seolah-olah dia telah ditusuk, dan tubuhnya menjadi kaku. Yang paling tragis adalah bahwa meriam yang baru saja ditembakkannya berhenti di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu tak berguna? Dua pikiran muncul di benak Michael pada saat bersamaan.
Dia tidak menyangka akan menghadapi sesuatu seperti ini. Selain itu, dia tidak tahu trik apa yang digunakan Bei Bei. Namun, seberkas cahaya turun dari langit menelan tubuhnya pada saat ini. Sinar cahaya ini melindunginya ketika peluru meriam meledak. Segalanya berubah merah di depan Michael, dan tatapannya menegang. Rambutnya berdiri, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Jika seberkas cahaya datang bahkan sedetik kemudian, dia tidak akan bisa bereaksi pada waktunya. Jika dia sepenuhnya diliputi oleh cahaya merah, dia akan mengikuti jejak rekan-rekan senegaranya. Benar-benar ada garis tipis antara hidup dan mati. The Heaven Fin Douluo adalah orang yang menyelamatkannya. Hal-hal yang telah terjadi sebelumnya telah meninggalkan titlet Douluo ini di kakinya. Dia sudah menyiapkan satu-satunya keterampilan tipe pertahanan di telapak tangannya. Begitu dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dia segera melindungi Michael. Bei Bei tampak menyesal saat dia bergumam, sepertinya aku lebih baik. Dia menggunakan banyak telur, tetapi semuanya lebih rendah dari milikku. Saat sinar merah perlahan memudar, suara guntur yang teredam bisa terdengar dari langit. Cuaca menjadi lebih suram, tapi kesuraman ini tidak bisa dibandingkan dengan suasana hati tim Sun Moon. Karena Heaven Fin Douluo telah campur tangan, itu berarti bahwa Michael telah kalah. Yang tidak bisa mereka pahami adalah bagaimana Michael kalah. Bola logam apa yang dilemparkan Bei Bei? Bahkan sebagian besar dari Akademi Shrek bingung. Senjata rahasia, itu pasti senjata rahasia dari Sekte Tang. Huo Yuhao mengepalkan tangannya dan menyaksikan Bei Bei yang kagum. Teknik rahasia Sekte Tang akhirnya muncul setelah bertahun-tahun menghilang. Namun, berapa banyak yang masih tahu tentang teknik rahasia Sekte Tang sekarang? Itu adalah senjata rahasia yang kuat dari Sekte Tang yang dikenal sebagai Balls Soul Chasing Clusteret. Sosok hitam yang muncul adalah bola logam. Setelah Clusteret Soul Chasing Balls meledak, jarum oxire yang tak terhitung jumlahnya telah terbang keluar. Sementara jarum-jarum ini beracun, kabut beracun telah muncul untuk menutupi kehadiran mereka. Balls Soul Chasing Clusteret adalah di antara 10 senjata rahasia teratas di Sekte Tang, dan khusus dalam menghancurkan segala macam hambatan pertahanan. Bahkan penghalang pertahanan kelas 5 hanya bisa memperlambat jarum ini. Pada akhirnya, penghalang itu akhirnya ditembus oleh jarum, dan cangkang meriam jiwa otomatis diledakkan. Bei Bei tidak bermaksud melakukan bagian terakhir, namun, itu hanya kebetulan. Michael ambruk begitu saja di tengah panggung. Otot wajah Heaven Fin Douluo berkedut, dan dia menghambur ke arah Michael untuk menopangnya. Dia dengan cepat memeriksa tubuh Michael. Racun. The Heaven Fin Douluo terkejut dan menoleh untuk melihat Bei Bei. Bei Bei mengangkat bahu dan berkata, "Jangan khawatir, itu tidak mematikan. Saya akan memberinya obat penawar setelah kompetisi hari ini berakhir. Bukannya aku bisa memberikannya padanya sekarang, kan? Pertarungan 2-2-3 belum dimulai. Memberi lawannya penangkal sekarang berarti dia memiliki lawan lain untuk dihadapi dalam pertarungan 2-2-3. Apalagi yang bisa dikatakan Huang Jinsu. Dia hanya bisa secara pribadi mengantar Michael turun dari panggung. Akademi Shrek telah menang lagi. Hingga saat ini, hanya 1 dari 7 anggota Shrek Academy telah dieliminasi, sedangkan tim Sun Moon telah kehilangan total 3 anggota. Kesimpulannya sepertinya dilupakan di babak individu ini. Tuan jiwa tipe penyembuhan juga tidak berdaya melawan racun, mereka hanya mampu mengobati luka. Selain itu tidak mudah untuk menghilangkan racun dari Sekte Tang. Sebagai pemimpin tim regu persiapan, langkah Bei Bei sangat cerdas. Sekarang salah satu dari mereka telah diracuni, tim Sun Moon akan lebih berhati-hati di tahap selanjutnya. Jika mereka habis-habisan, siapa yang akan bisa memberikan penawarnya setelah kompetisi berakhir?